Sebuah mobil mewah melaju kencang di malam hari, turun darinya seorang gadis dengan aura arogan dan mulia. Dia dengan keras menarik dan merobek tenda tempat pacar canannya berselingkuh di dalamnya, berani menduakan dirinya. Dia akan membuatnya tidak punya muka sedikitpun. Baru saja selesai berurusan dengan Canan busuk itu, Sunwo bahkan belum sempat merayakan sudah menerima berita buruk. Kakak angkatnya Shen Jiahe akan segera menjabat sebagai direktur Yuan Fei Group. Jika dia tidak segera kembali ke negaranya sekarang, mungkin nanti dia bahkan tidak akan punya celana untuk dipakai. Di pesta perayaan Shen Jiahe, di luar semua orang sangat menghormatinya, tetapi di dalam hati mereka tetap mencibir. Ia hanyalah putra angkat keluarga Su, selamanya tidak akan memiliki status mulia. Hal yang membuat Shen Jiahe semakin terkejut adalah kemunculan Sunwo yang tiba-tiba. Dia dengan gaun yang sangat mempesona mendekatinya. Dua orang pria tampan dan wanita cantik menari satu tarian yang indah. Tetapi itu hanyalah apa yang dilihat semua orang. Sebenarnya mereka berdua sedang dalam percakapan yang sangat provokatif. Sunwo sekali lagi menyebutkan statusnya. Shen Jiahe hanyalah seorang anak angkat yang dibuang, menumpang makan dan tinggal di rumah orang lain. Begitu tarian berakhir, saat itulah dia memberinya hadiah pertemuan khusus. Sunwo mengirimkan semua bukti yang menuduh Shen Jiahe mengambil uang perusahaan keluar. Mengira akan bisa mengusirnya, siapa sangka dia malah dimarahi oleh ayahnya karena selalu menentang kakaknya. Tetapi Shen Jiahe tidak marah karena itu, bahkan membela dia di depan ayahnya. Tetapi Sunwo tidak berterima kasih, dia harus mencari cara untuk membuat kakaknya bangkrut dan tercela. Dia mengikuti Shen Jiahe ke hotel. Dia sudah bertunangan, jika tertangkap bukti perselingkuhan pasti bisa mengusirnya. Tetapi sungguh tak terduga yang menunggunya adalah rahasia lain. Orang yang terbaring di ranjang adalah ayahnya sendiri. Dia sedang memeluk seorang gadis yang seumuran dengan anaknya, dan gadis itu adalah orang yang pernah menipu dia bersama Shen Jiahe di masa lalu. Sunwo menerobos masuk ingin memukul Trasang, tetapi ayahnya dan Shen Jiahe sempat mencegahnya. Ayahnya demi melindungi kekasihnya tidak segan memarahi putrinya sendiri habis-habisan. Dalam kemarahan, dia memberitahu dia bahwa dia dan ibunya sudah bercerai. Sunwo saat ini bahkan belum sempat sadar. Bukankah keluarganya sangat bahagia? Mengapa bisa berakhir seperti ini? Tidak bisa menahan emosinya, dia bergegas lari ke jalan. Sebuah mobil tepat pada saat itu melaju mendekat membuat Sunwo tidak sempat bereaksi. Seseorang memeluknya erat membuat keduanya jatuh ke tanah. Pemandangan ini membuatnya teringat kenangan masa kecil. Shen Jiahe selalu ada di samping menanggung semua luka untuknya. Tetapi di matanya saat ini, dia adalah orang yang telah menghancurkan rumah tangganya. Sunwo bertengkar hebat dengan ayahnya. Dia bersikeras tidak ingin bergantung padanya. Dia sendiri masih bisa menggunakan kemampuannya untuk masuk ke Yuan Fei. Dia berkeliaran sendirian di malam hari dengan kesedihan yang tak terbatas. Saat dia seperti sedang jatuh ke jurang terdalam, sebuah tangan terulur di depannya, tetapi bukan untuk menyelamatkan melainkan hanya ingin menenggelamkannya lebih dalam. Si Trasang Baisia terus memprovokasi dia. Sunwo, orang-orang di sekitarmu semua satu persatu mencintaiku. Aku akan sedikit demi sedikit merebut segalanya dari tanganmu. Sunwo semakin berpikir semakin membenci Shen Jiahe. Dia yakin semua masalah ini diatur olehnya. Dia jatuh dalam pikiran kebencian, ingin membalas dendam padanya tanpa menyadari dia sudah masuk ke kamarnya sejak kapan. Di tangannya masih memegang kotak obat. Shen Jiahe ingin membantunya membalut luka, tetapi semua yang dia lakukan di matanya adalah kepalsuan. Dia hanya ingin menjauh darinya sejauh mungkin. Semakin Sunwo mendorong Shen Jiahe menjauh, semakin dia mendekat. Gadis di depannya terlalu keras kepala. Dia terpaksa menggunakan sedikit tenaga lebih untuk menggendongnya agar dia duduk diam, lalu dengan lembut membalut luka. Sunwo melihat gerakan-gerakan lembut itu hanya bisa mencibir. Shen Jiahe, kamu bisa menjadi anak angkat orang kaya seperti hari ini juga berkat kemampuan akting yang luar biasa ini. Tak peduli dia terus menghina berkali-kali, dia tetap melakukan tanggung jawabnya. Hari demi hari berada di sisi merawatnya. Sunwo dengan pakaian serba hitam yang angkuh dan gagah berani melangkah ke atas panggung menampar Baisia dengan keras. Dia berdiri di depan wartawan berkata lantang bahwa Baisia adalah anak babi ketiga yang menghancurkan keluarganya. Belum berhenti, dia juga ingin menggunakan vas bunga di samping untuk menyiram Baisia, tetapi tak disangka Shen Jiahe tiba-tiba muncul, menghalangi di depan Baisia dan menerima seluruh siraman airnya. Dia buru-buru memeluknya keluar di tengah keheranan semua orang dan wajah puas Trasang Baisia. Sunwo marah memaki dia mengapa ingin melindungi rubah betina itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia melakukan segalanya demi dia. Dia tidak ingin citranya memburuk di mata semua orang. Keduanya saling tarik-menarik sejenak membuat dia tiba-tiba terpeleset jatuh ke kolam air. Sunwo juga secara naluriah jatuh ke dalam pelukannya membuat keduanya basah kuyup. Sungguh sangat memalukan saat ini dia
dia hanya ingin memakai beberapa lapis celana lagi agar tidak ada yang melihat penampilannya ini. Shen Jiahe membawanya pulang ke rumahnya, menyiapkan pakaian untuk dia mandi, takut dia kedinginan. Dia bahkan masuk ke dapur membuatkan teh jahe panas untuknya. Dia sudah meminta orang untuk memblokir semua berita, tetapi pada akhirnya video dia memukul Baisia pagi ini tetap bocor, dan dia juga tahu bahwa yang melakukan hal ini tidak lain adalah dia sendiri. Betul-betul nona muda yang angkuh, dia memang ingin apa dapat apa, memang menantangku. Su Mingli marah dengan tindakan sembrono putrinya, langsung tidak ingin mengakui anak perempuan ini lagi, bahkan kata sandi rumah pun diganti. Dia berdiri di luar membuat keributan, memaksa ayahnya keluar menemuinya. Kedua ayah dan anak itu terus bertengkar. Su Mingli mendengar dia mengucapkan kata-kata yang menghina kekasihnya, langsung tidak tahan dan menamparnya. Tamparan ini juga membuat Sun Nuo tersadar, ini pertama kalinya ayahnya menamparnya demi seorang terasang. Di mata ayahnya, anak perempuan ini sudah tidak punya tempat lagi. Dia pergi dengan kesal dalam air mata. Dia pergi mencari sahabatnya minum sampai mabuk. Dari sahabatnya baru mengetahui bahwa Shen Jiahe telah banyak membantu ibunya sejak perceraian. Mungkin dia juga punya kesulitan sendiri sehingga menyembunyikannya dari dia. Tetapi di matanya semua yang dia lakukan hanyalah karena ingin harta keluarga saja. Sun Nuo membuat keributan telah menyebabkan media menjadi heboh, sampai-sampai perusahaan juga terpengaruh. Di tengah semua orang yang tidak tahu bagaimana harus bertindak, dia melangkah masuk dengan gagah berani seperti seorang ratu. Dia sendiri yang mengundang wartawan untuk mengklarifikasi rumor dan menegaskan statusnya sebagai putri keluarga Su. Ayahnya juga karena masalah ini, mau tidak mau harus membiarkan dia masuk ke Yuan Fei. Inilah kemampuan yang dia katakan, semua trik juga dia yang atur untuk langkah demi langkah masuk ke Yuan Fei merebut kembali semuanya. Hari pertama bekerja sepertinya tidak berjalan mulus, dia mengira akan menjadi direktur pemasaran, siapa sangka akhirnya menjadi asisten Shen Jiahe. Belum lagi dia menyuruh orang yang lulusan luar negeri sepertinya memfotokopi dokumen rapat, melakukan semua pekerjaan seperti seorang magang. Siapa sangka Sun Nuo malah menunjukkan kinerja yang sangat baik, hanya satu jawaban telah membuat semua orang di ruang rapat menatapnya dengan pandangan berbeda. Sun Nuo tidak sengaja mendengar rekan kerja di perusahaan berbisik bahwa seorang pemimpin telah mengundurkan diri, dan orang ini dulunya adalah tangan kanan neneknya. Rupanya ayahnya dan Shen Jiahe untuk merebut seluruh Yuan Fei telah selangkah demi selangkah membersihkan jalan, mengusir semua orang yang terkait dengan keluarga ibunya. Selama masa SMA, Sun Nuo dan Shen Jiahe pada dasarnya sangat dekat. Mereka benar-benar menganggap satu sama lain sebagai keluarga, dan di hati masing-masing ada tempat untuk yang lain. Dan dia suka duduk mendengarkan dia bermain musik. Perasaan mereka tumbuh dengan perlahan. Sampai suatu hari Sun Nuo berkata kepada sahabatnya bahwa dia tidak punya perasaan terhadap Shen Jiahe, meskipun itu hanya perkataan untuk membela diri, tetapi tak disangka seluruh aula mendengarnya. Dia juga karena itu berkenalan dengan Baisia, sementara Sun Nuo karena ingin memancing emosinya berpacaran dengan sahabatnya Chie. Kesalahpahaman di masa lalu membuat hubungan keduanya tidak harmonis seperti sekarang. Sun Nuo menguping ayahnya dan Shen Jiahe berbicara tentang kontrak perusahaan Baisia. Dia ingin menjatuhkan Baisia sampai ke akarnya, lalu bersembunyi di sudut untuk mengobrak-abrik barang Shen Jiahe. Yang dia cari tidak ketemu, malah secara tidak sengaja menikmati sepotong durian harum milik Shen Jiahe. Sudah begitu saat hendak kabur malah tertangkap basah olehnya. Ya Tuhan, dia benar-benar tidak punya muka lagi. Sun Nuo setiap kali membuka mulut selalu mengatakan dia membenci Shen Jiahe, tetapi di lehernya selalu mengenakan kalung yang dia berikan. Saat itu dia bahkan berjanji pada dirinya sendiri akan selamanya menjadi keluarganya. Waktu berlalu, kesalahpahaman menumpuk membuat keduanya dari perasaan yang erat hingga jalan yang sekarang. Sun Nuo tetap bersikeras bahwa dia tidak mencintai Shen Jiahe, sementara dia tidak segan mengakui bahwa dia mencintainya. Tetapi dia selalu merasa geli dengan perkataan ini, lalu ingin mereka membuat sebuah kesepakatan. Jika 3 bulan kemudian Shen Jiahe bisa membuatnya mencintainya, maka dia adalah pemenangnya. Sebaliknya dia harus meninggalkan Yuan Fei dengan tangan kosong. Dia karena kebencian di hati tidak mengakui perasaannya dan sangat yakin bisa mengusirnya. Sementara Shen Jiahe sangat percaya diri dia bisa menaklukkan hati si cantik. Baik Sun Nuo maupun Yuan Fei semuanya berada dalam genggamannya. Sun Nuo tidak ingin ibunya terus bersedih, lalu mengajaknya keluar berjalan-jalan untuk menghibur diri. Kesedihan belum sempat hilang, kemarahan sudah datang lagi. Kedua ibu dan anak itu sedang berbicara dengan gembira, tiba-tiba Baisia muncul. Dia bahkan terus memprovokasi, mengumumkan bahwa dia dan ayah Sun Nuo akan segera menikah. Ibunya lebih terkejut lagi saat melihat dia telah memberikan gelang pusaka itu kepada rubah betina ini. Benar-benar pelakor sering suka memamerkan bahwa dia merebut suami orang. Tanpa banyak bicara,
Sunwo tanpa ekspresi maju memecahkan gelang wanita itu. Tindakan tegas ini membuat wajah Baisia pucat pasi. Dia benar-benar salah mencari masalah. Ibu Sunwo melihat tangan putrinya terluka sangat sedih, ditambah tubuhnya yang lemah langsung pingsan di tempat. Sunwo melihat ibunya di ranjang rumah sakit merasa sangat sakit hati. Selama dia bersenang-senang di luar negeri tidak tahu apa yang telah dialami ibunya bersama pria itu. Tenang saja bagi mereka yang telah menyakiti ibunya. Sunwo saat ini benar-benar sangat putus asa, entah bagaimana memanggil Shen Jiahe ke sisinya. Dia ingin dia membantunya mencegah pernikahan Baisia dan Su Mingli. Dia tahu hubungan antara dia dan Baisia tidak biasa, hanya dia yang bisa membantunya melakukan ini. Shen Jiahe melihat orang yang dicintainya menderita. Dia tidak tahan, tetapi semua yang terjadi hari ini telah dia atur dengan susah payah. Melihat buku harian yang ditinggalkan ayahnya, kebencian di hatinya tidak bisa mereda. Di satu sisi adalah cinta, di sisi lain adalah balas dendam. Dia berdiri di hadapan dua pilihan yang sangat sulit. Melihat Sunwo masih tidak menyerah soal menggagalkan pernikahan ayahnya, dia langsung memikirkan rencana baru. Asalkan dia bisa membantunya menunda pernikahan, dia harus setuju berkencan dengannya. Tanpa banyak bicara, Sunwo baru mendengar langsung bertepuk tangan menyetujui kesepakatan itu. Hal terpenting baginya saat ini adalah membuat pernikahan tertunda bagaimanapun caranya. Kalau terlambat bisa-bisa adik tirinya juga akan segera lahir. Memang benar Sunwo dia tidak salah melihat orang, baru bersepakat pagi tadi dan sekarang Baisia sudah minta menunda pernikahan dengan ayahnya. Shen Jiahe ini memang sangat pandai menggunakan rencana pria tampan ini. Sunwo saat ini sedang sangat gembira karena keinginannya terpenuhi, sementara ayahnya sangat marah. Dia yakin Sunwo telah membuat masalah dengan kekasihnya lalu menginterogasinya. Su Mingli memang jatuh cinta sampai buta, bahkan anak perempuannya sendiri sudah tidak dia pedulikan lagi. Shen Jiahe membantunya menunda pernikahan, sebagai gantinya dia harus setuju berkencan dengannya. Meskipun hanya kesepakatan tetapi di dalam hatinya dia tidak bisa tidak berpikir. Shen Jiahe ini di mulut selalu bilang suka padanya tetapi di belakang malah melakukan hal yang tidak senonoh dengan Baisia. Memang benar lidah laki-laki sungguh tidak bisa dipercaya. Malam harinya mereka berdua janjian di sebuah hotel. Shen Jiahe dengan tubuh yang tidak bisa lebih menggoda lagi, sedang seperti berenang di bawah air. Tetapi di mata Sunwo dia tidak berbeda dengan ikan busuk yang mati. Memang benar gadis yang punya keberuntungan tapi tidak tahu menghargai. Dia melihat wajahnya lalu teringat lagi adegan dia dan Baisia melakukan hal buruk, benar-benar tidak tahan lalu ingin pergi tetapi sayangnya malah terpeleset jatuh ke air. Shen Jiahe mengambil kesempatan memeluknya lalu mencium bibirnya. Gadis kecil ini di mulut mengatakan benci padanya, tetapi tubuhnya jauh lebih jujur. Hormon cinta dalam tubuh membuat keduanya tidak bisa menahan diri, berciuman dari kolam renang sampai ke kamar tidur dan bersama-sama melewati malam yang membara. Shen Jiahe memang pria yang baik, tadi malam beraktivitas dengan semangat tetapi pagi masih ada tenaga bangun memasak sarapan untuknya. Dia saat ini sedang sangat gembira. Menunggunya bertahun-tahun seperti ini akhirnya juga bisa memenuhi keinginannya untuk memilikinya. Tetapi Sunwo mana mungkin mudah setuju begitu saja. Semua hanya bisa dianggap sebagai cinta satu malam. Aku hari ini akan pergi mencari pria tampan lain. Sunwo keluar minum untuk memprovokasi Shen Jiahe lalu secara kebetulan bertemu kembali dengan mantan pacarnya Chie. Chie masih punya perasaan padanya. Sejak dia membantunya saat SMA dia sudah jatuh cinta diam-diam padanya sampai sekarang. Keduanya hanya duduk mengobrol seperti dua teman lama. Tetapi pemandangan ini dilihat oleh Shen Jiahe. Dia takut dia akan kembali lagi dengan Chie lalu menjadi sangat marah. Sunwo melihat dia bereaksi seperti itu tidak bisa tidak merasa puas dan terus memprovokasi dia. Shen Jiahe teringat adegan dia bersama pria lain langsung marah besar, langsung memeluknya lalu menciumnya. Tindakan tak terduga ini membuat Sunwo tidak sempat bereaksi. Dia menamparnya dengan keras, Shen Jiahe, apakah aku mainanmu? Sunwo ditugaskan menangani proyek penjualan dengan Baisia. Tengah malam sedang tidur malah dipanggil bangun karena gudang bermasalah. Insiden yang terjadi membuatnya tidak sempat bereaksi merugikan perusahaan dengan kerugian besar. Baisia ingin dia berlutut meminta maaf kepada penggemarnya, tetapi Sunwo tahu ada orang yang ingin mencelakainya lalu bersikeras tidak setuju, ingin menyelidiki sendiri dengan jelas. Tetapi tidak ada yang mempercayainya, bahkan ayahnya pun ikut memarahi ingin dia pergi meminta maaf kepada terasang itu. Tidak ada yang berada di pihaknya, tidak ada yang percaya dia difitnah. Sunwo yang dari kecil hingga besar dimanjakan sekarang malah menanggung fitnah seperti ini. Guncangan ini membuatnya untuk sesaat tidak tahan.
hanya bisa duduk sendirian dan menangis. Shen Jiahe melihat semuanya tetapi dia tidak keluar menghiburnya. Dia tahu dia tidak ingin ada orang yang melihat penampilan menyedihkan ini. Hanya Shen Jiahe yang berpikiran jernih, dia tahu dia difitnah lalu menyuruh orang menyelidiki semuanya dengan jelas. Adalah perusahaan saingan yang menyusupkan orang ingin merusak proyek mereka. Ayahnya masih keras kepala ingin putrinya meminta maaf kepada kekasihnya. Shen Jiahe hanya bisa maju menanggung semua tanggung jawab untuk melindungi orang yang dicintainya. Orang-orang Baisia memaksa dia berlutut meminta maaf, tetapi tepat pada saat itu, Shen Jiahe melangkah maju dan menahan dia, meminta maaf sendiri dan mengambil semua tanggung jawab. Pada saat itu Sun Nuo merasa terharu, dia berani melawan ayahnya untuk melindunginya. Mungkinkah selama ini dia telah salah paham dengan niat baiknya? Di pesta perayaan perusahaan, melihat Sun Nuo terus tertawa dan berbicara dengan gembira bersama Qi Ye membuat Shen Jiahe tidak bisa duduk diam. Dia bersikeras harus muncul menjadi obat nyamuk di depan mereka. Seluruh kelompok bermain permainan tantangan. Hasilnya adalah Shen Jiahe memanfaatkan permainan itu untuk menciumnya di depan semua orang. Sun Nuo di luar mengatakan dia mengambil keuntungan darinya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum sedikit. Sun Nuo dan Qi Ye menjadi satu tim. Shen Jiahe berpasangan dengan Baisia. Keempat orang itu terus bersaing satu sama lain. Baisia tiba-tiba jatuh ke pelukan Shen Jiahe, membuat dia cemburu sampai matanya memerah. Tetapi Qi Ye juga tidak kalah, selalu memperhatikan Sun Nuo membuat dia terlihat bagaimanapun juga ingin gila. Ketika hanya tinggal mereka berdua yang duduk, dia ingin keduanya bermain permainan kejujuran. Hasilnya adalah Shen Jiahe selalu kalah dari Sun Nuo. Dia mengorek semua rahasia masa SMA-nya. Dia bersama Baisia hanya untuk memprovokasi dia saja. Mendengar perkataan ini, di hati Sun Nuo tidak bisa tidak merasa bahagia. Belenggu di hatinya akhirnya terlepas. Sebenarnya di hatiku selalu ada kamu. Shen Jiahe mendengar perkataan ini dari mulutnya langsung bahagia tak terlukiskan. Tetapi dia mana mau membiarkannya senang, baru saja selesai bicara sudah memanggil nama Qi Ye, membuat dia sekali lagi marah besar. Sun Nuo sungguh sangat pandai. Yang paling pandai adalah menggoda Shen Jiahe. Pagi berikutnya Sun Nuo masih seperti biasa mengemudi ke tempat kerja, tetapi sayangnya mobilnya bermasalah. Tepat saat Shen Jiahe muncul ingin membantunya tetapi malah menerima telepon dari Baisia. Dia malah langsung pergi begitu saja. Sungguh canan Shen Jiahe yang menyebalkan. Sun Nuo tidak tenang, Shen Jiahe berdua saja dengan Baisia lalu segera pergi mencarinya. Tak disangka malah menyaksikan pemandangan mereka berdua sedang berciuman. Dinding pemisah di antara mereka yang seharusnya sudah hampir dirobohkan kini semakin menjauh. Dia tidak menyangka dia adalah orang sekeji itu. Dia hampir saja percaya kata-kata manis itu dan ingin memberinya kesempatan untuk memulai. Sun Nuo linglung seperti orang kehilangan jiwa berjalan sendirian. Tahun itu Shen Jiahe juga telah menipu dia seperti ini, juga membiarkan dia menyaksikan adegan dia dan Baisia bermesraan. Sekarang masih sama, masih dua orang yang sama, hanya berbeda waktu saja. Rasa sakit masa lalu sekali lagi terkuat. Dia kesakitan menggunakan alkohol, ingin memabukkan dirinya sendiri. Dia menelepon Shen Jiahe, ingin dia memberinya penjelasan. Tetapi sekali lagi menusuk dirinya sendiri dengan pisau. Yang mengangkat telepon ternyata adalah Baisia. Jam selarut ini mereka berdua masih bersama. Hanya dia yang bodoh yang duduk menunggunya ingat ulang tahunnya. Di sisi ini, Shen Jiahe sudah mabuk berat. Dia bahkan tidak mengenali orang yang berbaring di sampingnya adalah Baisia. Mengira dia adalah Sun Nuo lalu dengan santai memeluknya tidur sebentar. Pagi berikutnya mereka semua datang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sun Nuo. Ketika dia baru saja membuka pintu kamar membuat Shen Jiahe terkejut. Qi Ye ternyata sedang berbaring di tempat tidurnya. Dia marah sampai-sampai menerobos masuk ingin memukul Qi Ye, tetapi Sun Nuo malah membela pria itu. Dia benar-benar marah sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Qi Ye mengadakan pesta ulang tahun yang sangat meriah untuknya. Dia berdiri di depan semua orang menyatakan cintanya kepada Sun Nuo, ingin dia memberinya kesempatan. Melihat langit penuh kembang api yang paling dibenci Sun Nuo, semua orang mengira hasilnya pasti akan buruk, tetapi sungguh tak disangka Sun Nuo malah setuju. Keduanya berpelukan di tengah ucapan selamat dari semua orang. Hanya Shen Jiahe yang tanpa ekspresi kecewa pergi. Ternyata bukan dia membenci kembang api, hanya saja dia tidak suka dia. Shen Jiahe pergi dalam kesakitan tetapi dia juga tidak merasa senang sedikitpun. Dia dan Qi Ye dari saat ini hingga sekarang hanya berpura-pura. Dia hanya ingin membuatnya menderita dan kalah secara menyedihkan.
Tetapi setelah berhasil akan dapat apa? Bukankah dia juga merasakan sakit seperti dia? Sunwo berjalan linglung mencari tempat untuk menenangkan diri. Dia hanya ingin sendirian untuk menstabilkan suasana hati. Tak disangka Shen Jiahe sedari tadi masih berada di sini. Dia tahu dia dan Cie hanya ingin bermain sandiwara untuk memprovokasi dia. Di depan Shen Jiahe, dia tidak bisa tenang. Sunwo memaksakan diri berusaha menantang dia. Dalam pertaruhan ini dia ingin menjadi pemenang. Dia mengingat semua kemesraan yang telah dia berikan padanya lalu mencemooh dirinya sendiri. Mengapa begitu bodoh mempercayainya? Shen Jiahe tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti itu. Ternyata itu karena kejadian tadi malam. Dia awalnya mengira Bai Xia adalah Sunwo, tetapi ketika sempat sadar kembali, dia langsung mengusirnya keluar dari kamar. Antara mereka berdua tidak terjadi apa-apapun. Tapi HNC hanya mempercayai apa yang dilihatnya. Dia adalah seorang pemain cinta. THM Gia Hoa menindihnya dan menciumnya. Dia merasa jijik dengan tindakan ini lalu mendorongnya dan mematikan lampu dengan kuat. Darah tuan muda dominannya bangkit lagi. HNC, mulai sekarang jika kamu memukul sekali maka aku akan menciummu sekali. Setelah berkata begitu dia melanjutkan menindihnya dan mencium paksa. Membuat dia harus menggigit sekali baru dia mau berhenti. Dia tidak mau melihatnya lagi lalu menyuruhnya pergi. Bahkan tidak lupa menghinanya bahwa dia tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga. THM Gia Hoa sampai pada titik ini pun tidak tahan, dia dengan sakit hati meneteskan air mata dan pergi. Saat ini HNC baru melihat kue yang dia siapkan untuknya, dia tidak bisa menahan air mata. Telah saling mengenal 20 tahun, selamat ulang tahun HNC. Setelah malam ulang tahun itu HNC dan THM Gia Hoa sama-sama memiliki luka di hati. Keduanya juga tidak mencari satu sama lain lagi. HNC fokus pada pekerjaan, dia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dia memiliki kemampuan mengelola perusahaan. Baru saja hendak memamerkan proposal proyek baru yang baru diselesaikan, dia malah melihat ayahnya melakukan sesuatu yang terlihat sangat misterius. Mengintip saat dia pergi, dia menemukan Min El diam-diam menggadaikan saham perusahaan dan bagian itu adalah hak ibunya. Menyelidiki lebih dalam lagi baru diketahui kekuatan di baliknya adalah perusahaan keluarga Trigia. Kakak tiri laki-laki Trigia ingin di balik layar menjebak Min El untuk mengambil Finfi. Dan kali ini juga termasuk dalam rencana THM Gia Hoa. Makelar yang menengahi juga adalah orang yang dia pasang. Tujuannya ingin menggoyahkan posisi ketua orang itu. Mengira semuanya akan berjalan lancar, siapa sangka HNC telah mengetahuinya. Dia segera menelepon THM Gia Hoa untuk mencegah ayahnya, tetapi tidak tahu semua itu adalah rencananya. Dia sedang bersiap untuk pergi ke lokasi untuk mencegah, tetapi tiba-tiba dipukul dari belakang. Triho tahu dia telah mengetahui semuanya lalu merencanakan penculikannya untuk membungkamnya. THM Gia Hoa tahu berita itu lalu memperingatkan Triho, jika dia terjadi sesuatu maka dia juga tidak akan bisa hidup tenang. Tujuan hampir tercapai, THM Gia Hoa tiba-tiba menyuruh menghentikan semuanya. Hal terpenting baginya saat ini hanyalah keselamatan HNC. HNC dibawa ke tepi pantai, dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri, hanya bisa duduk pasrah. Tepat saat dia tidak tahan lagi, THM Gia Hoa entah bagaimana telah menemukannya. Melihat gadis lemah yang dia sayangi di tangannya tidak tahu hidup atau mati bagaimana, hati THM Gia Hoa serasa ingin jatuh. Untung dia menemukannya tepat waktu sehingga segera membawanya kembali. Kali ini seperti sebuah guncangan dalam hidup HNC. Dia belum pernah harus menanggung rasa sakit seperti itu. Saat THM Gia Hoa muncul seperti pahlawan menyelamatkan si cantik, dia teringat 10 tahun yang lalu. HNC di perjalanan pulang sekolah telah diperhatikan oleh para penculik. Saat dia dalam bahaya, THM Gia Hoa entah dari mana muncul telah menyelamatkannya. Sejak itu dia juga tidak pernah membiarkannya pergi sendirian lagi. Dalam ingatan HNC, THM Gia Hoa menyayanginya seperti langit dan laut, tetapi tidak tahu mengapa hanya dalam satu malam dia telah berubah dan mengkhianatinya. Melihat wajah khawatir pria ini, dia benar-benar terharu, tetapi HNC tidak tahu apakah dia tulus atau hanya sedang berakting. Memang di dunia ini yang paling sulit dipercaya adalah ucapan pria. Untuk melihat apakah THM Gia Hoa benar-benar tulus padanya, HNC segera membuat serangkaian permainan untuk mengujinya. Dia berinisiatif menyiapkan meja pesta romantis besar mengundangnya untuk makan malam bersama. Lalu menggunakan ciuman sekilas seperti kucing mengganggu tikus untuk menggodanya. Dan permainan kecil-kecilan menjerat dengan lembut ini dia juga tidak asing lagi. HNC kali ini memutuskan bermain satu pertandingan besar. Dia tidak hanya bermain trik di rumah tetapi juga terus-menerus menunjukkan di kantor, seperti berinisiatif membuat kopi untuknya, seperti menaruh vas bunga yang indah di mejanya. THM Gia Hoa mendapatkan kejutan demi kejutan, sampai minum kopi pun harus mencium apakah dia menaruh sesuatu yang aneh atau tidak. Dia tidak hanya bermain trik ketika hanya ada mereka berdua tetapi juga menunjukkan di depan karyawan.
Dia sendiri menyuapi kue untuknya makan, bahkan berpura-pura salah kirim ke grup obrolan perusahaan mengajaknya pulang bersama. Hal ini membuat semua karyawan tertegun sejenak. Kali ini bos THM benar-benar menemukan kebahagiaan. HNC sekarang seperti seorang istri kecil yang setiap hari menunggu suaminya pulang kerja. Hari ini sudah sangat larut tetapi THM Gia Hoa masih belum pulang kerja. Dia baru saja tiba, namun membawa tas termos keluar lagi, membuatnya tidak bisa tidak curiga. Apakah dia pergi mencari BCHH? Dia segera diam-diam keluar mengikuti dia. Saat inilah baru diketahui THM Gia Hoa ternyata masuk ke rumah sakit. Ternyata penyakit lama ibunya kambuh harus dirawat di rumah sakit. Untungnya dia sempat mengetahuinya. Saat ini 3 orang duduk bersama seperti keluarga bahagia yang sesungguhnya. Semakin terasa dekat THM Gia Hoa, semakin khawatir dengan karakter HNC. Jika membiarkannya menang dalam permainan cinta mereka, pasti akan mengusirnya dari Finvi. Dia telah susah payah membangun segalanya untuk membalas dendam, tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Dia membalik album foto kenangan mereka. Dahulu dia dan HNC telah melalui masa muda yang sangat indah. Tetapi hari itu dia di depan semua orang menggunakan statusnya untuk menghinanya. Meskipun HNC menggunakan segala cara untuk meminta maaf, tetapi dia tetap tidak setuju. Namun dia tidak tahu bahwa alasan dia dingin padanya sama sekali bukan karena perkataan itu, melainkan dia sendiri telah menemukan sebuah rahasia besar. Hamin El, ayahnya adalah orang yang telah membunuh ayahnya, membuat dia hancur rumah dan keluarga, lalu seperti berbelas kasihan mengangkatnya sebagai anak angkat. HNC, kamu adalah putri musuh. Dia tidak bisa membiarkan dirinya luluh di hadapannya. Tetapi cinta untuknya terlalu besar, dia tidak bisa mengabaikannya. Hari ini THM Gia Hoa ingin memberikan kejutan untuknya. Dia membawanya ke rumah yang telah dia persiapkan dengan susah payah. Semua perabotan di dalamnya adalah mainan masa kecil HNC. Ayahnya telah membuangnya sejak lama tetapi dia diam-diam menyimpannya. Hari mainan dibuang membuatnya sangat membencinya karena dia mengatakan dia adalah orang yang telah menempati kamar mereka. Mereka berdua duduk di ruangan yang hangat. Di sana mengenang kembali kenangan. Tahun itu setelah insiden di aula, perasaan mereka berdua perlahan retak. Satu juga karena Hamin El. Dia telah memperingatkan THM Gia Hoa agar tidak terlalu dekat dengan HNC. Dia menganggap status mereka berdua tidak sebanding, lalu tidak ingin keduanya memiliki perasaan apapun. Tetapi selama bertahun-tahun hidup bersama, bagaimana bisa mengatakan tidak adalah tidak? Belum sempat menunggu HNC bertanya, dia sudah mengakui sendiri perasaannya. HNC, belasan tahun ini di hatiku hanya ada kamu sendiri. Perkataannya ini membuat semua keraguan di hatinya hilang. Hati tidak bisa menahan getaran karena bahagia. Di hatinya juga ada dia tetapi tidak berani mengakui. Dia sekali lagi curiga dia hanya ingin memenangkan permainan baru menciptakan trik-trik ini. Secara lisan tidak mengakui tetapi tindakannya menunjukkan semuanya. Begitu mendengar tempat dia pergi dinas terjadi kecelakaan, langsung panik menelepon mencari dia. Tidak ada kabar dari THM Gia Hoa membuatnya tidak tenang, langsung mengemudi sendiri ke lokasi. Melihat orang-orang yang terluka diselamatkan tetapi tidak melihat dia dimanapun. Jantungnya berdetak kencang. Jika tidak sengaja dia terjadi sesuatu, mungkin dia akan menyesal seumur hidup ini. Saat dia hampir putus asa, THM Gia Hoa telah muncul. Dia beruntung tidak terluka sehingga ikut bersama tim penyelamat menolong semua orang. Begitu melihatnya dia langsung menangis terseduh-seduh lalu memeluknya. Dia tidak tahu sejak mendengar berita itu dia telah khawatir sampai sejauh mana. Dan THM Gia Hoa melihat tindakannya justru terus merasa bahagia. Ternyata di hatinya dia masih selalu memiliki tempat. Tetapi mereka berdua belum sempat bahagia, sudah terjadi sesuatu lagi. Dia melihat pesan di komputer dia. Tipuan atau bagaimana? Ternyata dia tidak mengangkat telepon adalah karena ingin dia khawatir lalu berlari ke sini mencarinya. HNC sejak kejadian hari itu tidak mau peduli pada THM Gia Hoa lagi. Sekarang dia memancarkan aura kemarahan yang membuat semua orang ketakutan. Kali ini bos THM mereka membuat masalah besar lagi. Tampaknya hubungan mereka berdua sekali lagi menjadi asing. Sebuah insiden tiba-tiba terjadi membuat mereka berdua semakin salah paham lebih dalam. Proyek HNC sedang berkembang sangat baik tetapi ditangguhkan oleh THM Gia Hoa karena tidak ada lagi anggaran investasi. Ternyata dia malah membawa semua uang itu ke proyek BCHH. Pria brengsek ini benar-benar ingin dia mati karena marah. Baru saja menipunya sekarang malah terang-terangan membantu teh hijau di depannya. THM Gia Hoa, kamu bosan hidup ya? THM Gia Hoa harus memutuskan begitu juga ada alasannya. Adalah Hamin El di balik layar menginstruksikan harus menyalurkan dana untuk BCHH. Orang tua ini benar-benar tergila-gila wanita sampai gila.
bisa memblokir jalan perkembangan putrinya hanya karena ingin membantu kekasih. HNC saat ini sudah terlalu lelah. Entah itu ayah kandung atau pacar semua diracuni oleh rubah betina BCHH itu. Dia saat ini hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri saja. Dia pergi mencari investor lain agar bisa melanjutkan proyek. Tetapi tidak disangka malah sekali lagi bertemu pria brengsek itu. Dia ingin bersama dia sebentar lalu akan memikirkan soal investasi. HNC kita juga tidak berpikir panjang. Hanya saja menonton film sekali juga tidak rugi apa-apa, jadi langsung setuju. Pergi dengan pria brengsek ini juga benar-benar membosankan. Bosan sampai dia tertidur tanpa sadar. Hal yang tidak dia sangka adalah THM Gia HOA ternyata menyuruh asisten mengikuti dia kemana-mana. Bahkan sekalian mengunci pria hidung belang itu di toilet, lalu dia sendiri menggantikan duduk di sampingnya. Begitu terbangun sudah melihat dirinya di dalam pelukan THM Gia HOA, pria sialan ini sudah tidak bisa membantu, malah bersikeras menempel padanya tidak pergi. HNC demi uang investasi untuk proyek terpaksa merendahkan diri mengambil hati TRNG THV. Siapa sangka dia malah berbuat curang terhadapnya. Dia memaksa dia meminum kopi yang sudah dibubuhi obat lalu membawanya ke hotel. Setelah itu bahkan merekam video adegan mereka berdua melakukan hal itu dan mempostingnya di internet, membuat reputasinya hancur. Di tengah situasi yang panas, Trigia tiba-tiba datang sendiri ke rumahnya mengakui kejahatan, mengatakan dia adalah orang dalam video dan ingin menikahinya untuk menyelesaikan semuanya. L bersikeras tidak setuju, tetapi BCHH menuangkan kata-kata manis ke telinganya, seperti membiarkan HNC menikah dengan Trigia dapat menggunakan tangannya untuk mengambil alih keluarga Tri. L ternyata benar-benar setuju. Dia dan keluarga Tri awalnya bermusuhan, tetapi tidak disangka bisa demi keuntungan tanpa ragu memaksa putrinya sendiri menikah. Tidak ada bukti untuk membuktikan ketidakbersalahannya, apalagi dipaksa oleh ayahnya sampai ke jalan buntu. HNC 1. Menikah dengan Trigia. 2. Keluar dari Finvi dan jangan harap mendapatkan sedikit pun harta. HNC tidak punya pilihan lain selain setuju mengumumkan pernikahan. Acara ini membuat dunia pers lebih heboh. Di depan wartawan, Trigia langsung mengakui dirinya adalah tunangannya. Tetapi kalimat setelah itu baru membuat orang lain terkejut. Ternyata ada satu pria lagi yang mengaku dirinya adalah orang dalam video itu. Berdiri di antara dua pria tampan yang sama-sama ingin menikahinya, HNC sungguh tidak tahu harus menyelesaikan bagaimana. Anak kecil baru harus memilih, orang dewasa bisa mengambil semua, bukan begitu. Akhirnya setelah beberapa detik ragu, dia mengumumkan orang yang bertunangan dengannya adalah THM Gia HOA. Taruhan gila ini dia anggap menang, mengira akan ditolak olehnya, siapa sangka sekali jalan sudah menjadi tunangannya. L tahu hal itu langsung marah sampai mau mengeluarkan asap. Putri durhaka dan putra angkat ini terus ingin membuat dia naik darah. Di permukaan mereka berdua menunjukkan sebagai pria bersedia wanita sukarela menikah, tetapi sebenarnya sudah diam-diam membuat kesepakatan. THM Gia HOA setuju bertunangan palsu dengannya. Sebagai gantinya permainan cinta mereka harus diperpanjang 1 bulan. HNC sangat percaya diri lalu setuju. Maka ditandatanganilah sebuah perjanjian cinta. Mereka berdua sekali lagi memulai sebuah permainan catur cinta. Pria bernama TRNG THV telah ditangkap karena kejahatan mengganggunya, dan kali ini berkat THM Gia HOA menyuruh orang menggeledah setiap sudut untuk mencari bukti. HNC tahu hal ini maka di hatinya tidak bisa tidak terharu. Benar, THM Gia HOA masih sama seperti dulu, selalu diam-diam mengikuti di belakang melindunginya. Dia berinisiatif datang ke rumah ingin memasak untuknya satu hidangan sebagai hadiah. Tetapi memang benar nona muda pertama kali masuk dapur, bahkan memotong kentang sampai terpotong tangan, THM Gia HOA hanya bisa memasak sendiri. Melihat penampilannya yang rajin di dapur benar-benar sangat memikat. THM Gia HOA ini sungguh dari sudut manapun terlalu memikat hati. Dia melihat dia setampan itu tidak tahan lalu mengoleskan sedikit tepung ke wajahnya. Keduanya terus begitu bermain bersama seperti mereka di masa muda. Sejak mengumumkan pertunangan, THM Gia HOA bisa secara terang-terangan muncul di samping HNC. Dia bahkan terus-menerus memeluk menyebar kemesraan, seolah-olah ingin memberitahu seluruh dunia ini bahwa HNC adalah miliknya sendiri. HNC mengadakan acara di tepi pantai untuk mempromosikan proyek baru, maka ada satu ekor yang selalu mengikuti. Tetapi dimanapun dia muncul, di sana ada jejak kaki THM Gia HOA. Dia bahkan tidak tahu malu sampai terus duduk diam di stand. Dia tidak membiarkan orang lain mendekat. Malam hari keduanya menari satu lagu bersama, bermain kembang api di tepi pantai. Momen itu seolah-olah mereka kembali menjadi HNC dan THM Gia HOA yang berusia 16 tahun. Tidak ada dendam atau taruhan apapun, hanya polos riang berada di samping satu sama lain. Keduanya duduk bersama memandangi bintang. THM Gia HOA sangat ingin tahu mengapa dia memilih dia bukan Trigia. Saat dia maju mengaku dirinya adalah orang dalam klip video itu, sebenarnya adalah karena tidak ingin dia menikahi Trigia.
Tidak disangka dia begitu saja memilih dia. Bahkan HNC juga tidak tahu jawabannya, dia hanya tahu THM Gia Hoa adalah orang yang membuatnya merasa paling aman. Dia mendengar perkataan ini, maka di hatinya tidak bisa tidak merasa hangat. Api cinta di antara keduanya sekali lagi membara, saling memberikan satu ciuman ringan di tengah malam yang penuh romantis. Keduanya terus bersenang-senang begitu tanpa memperhatikan Ha Min Hel sedang melihat mereka dengan mata penuh kemarahan. Dia sekali lagi mengingatkan tentang perjanjiannya dengan dia, jika THM Gia Hoa tidak menjaga jarak dengan HNC maka dia harus meninggalkan keluarga H dengan tangan kosong. Dan alasan dia begitu marah adalah karena sedang dimarahi oleh pacarnya. THM Gia Hoa terus menahan uang proyek tidak melepaskannya membuat dia juga tidak punya cara memutar uang membantu Teh Hijau BCH. Teh Hijau BCH kehidupannya juga terlalu menyedihkan, di luar dia berpura-pura menjadi orang yang sombong suka mencari masalah tetapi keadaannya juga benar-benar menyedihkan. Lahir di keluarga biasa, ibu hanya tahu menggunakan putrinya sebagai alat mencari nafkah, sekarang ibunya malah pergi menjadi pihak ketiga tetapi malah bertemu sarang lebah. Istri sah datang ke tempatnya membuat keributan menuntut ganti rugi, bahkan menyiramkan air kotor ke tubuh mereka. BCH sudah cukup menanggung semuanya, Ha Min Hel tidak bisa membantunya. THM Gia Hoa menolaknya, sekarang bahkan ibunya sendiri juga membawa masalah untuknya. Dia merasa dirinya sudah terlalu gagal. BCH sendirian pergi ke bar minum anggur menghilangkan kesedihan, dia teringat semua hal yang dia hadapi. Mantan pacar mengambil foto sensitif untuk memerasnya. THM Gia Hoa hanya menganggapnya sebagai bidak catur, bahkan Ha Min Hel juga hanya tahu mengucapkan kata-kata manis merayunya saja. Melamun berjalan sendirian dia menabrak seorang pria, lalu dalam gairah itu entah bagaimana malah menghabiskan malam yang panas bersamanya. Trigia ingin bersama HNC kembali ke sekolah melakukan kegiatan sosial, THM Gia Hoa mendengarnya lalu ingin ikut, dia tidak mungkin membiarkan istrinya pergi bersama pria teh hijau itu. Kembali ke SMA tempat mereka pernah bersekolah, ingatan masih sama seperti dulu. THM Gia Hoa memainkan biola dan HNC menekan tuts piano. Keduanya masih seperti biasa berpadu dengan sangat serasi membuat pemandangan masa lalu seolah hidup kembali. HNC tiba-tiba mencium bibir THM Gia Hoa, tetapi beralasan bahwa dirinya hanya sedang berakting karena melihat Trigia sedang melihat mereka. Ciuman ini entah sungguhan atau hanya akting sudah cukup membuat dia bahagia sepanjang hari ini. Ketiga orang THM Gia Hoa, HNC, dan Trigia duduk bersama menonton konser di aula. Mereka seolah sedang melihat kembali masa muda mereka. Melihat siswa laki-laki yang sedang bermain biola di atas panggung, HNC tanpa sadar teringat THM Gia Hoa di masa lalu. Pada saat dia bisa bersinar dengan hasratnya, dia karena kesombongannya sendiri mengucapkan kata-kata yang menyakitinya. Air matanya tanpa sadar jatuh, dia merasa sangat bersalah pada THM Gia Hoa yang berusia 16 tahun. Dia menggenggam tangan dia membuat dia terkejut sampai membeku, lalu baru perlahan merasakan gerakan di telapak tangan, dia menulis di tangan dia dua kata maaf. Hanya satu tindakan kecil ini telah membuat hati THM Gia Hoa luluh, hanya satu tindakan ini telah menyembuhkan rasa sakit untuk bocah Gia Hoa tahun itu. Dua orang pada saat itu berpegangan tangan erat, perasaan untuk satu sama lain juga tidak bisa dikendalikan dan meluap memenuhi layar. Sejak hari itu seluruh diri HNC penuh semangat hidup karena ada cinta. Bahkan ibunya juga bisa melihat perubahan pada putrinya, tampaknya dia dan Gia Hoa sudah ada kemajuan baru. Tapi dia berpesan pada ibunya harus menjaga rahasia, dia tidak mau THM Gia Hoa tahu dia sudah mulai memiliki perasaan padanya. Permainan catur ini dia pasti harus meraih kemenangan. Di sisi lain, Teh Hijau BCH sedang sibuk khawatir perusahaan hampir bangkrut karena sudah putus dengan Ha Min Hel. Satu bunga mawar tiba-tiba muncul di depannya, itu adalah pria yang malam sebelumnya dia mabuk dan menghabiskan malam bersama. Melihat Ha Min Hel datang, dia langsung menyuruh pria itu pergi karena tidak ingin ada yang tahu hal memalukan ini. Tidak disangka Ha Min Hel malah memberinya kejutan yang lebih besar. Dia tiba-tiba membawa sekotak cincin ingin melamarnya lagi. BCH terkejut menemukan dirinya hamil, tetapi dia selalu menggunakan kontrasepsi jadi berpikir anak ini bukan anak Ha Min Hel, melainkan hasil dari cinta satu malam itu. Dia sedang berniat menggugurkan bayi itu. Ha Min Hel sudah mengetahuinya. Dia ingin dia mempertahankan anak kecil ini, mereka berdua akan segera menikah. Bagaimanapun jika tidak dikatakan maka tidak ada yang tahu kebenarannya. Dia memutuskan mencuri naga mengganti Phoenix dulu baru memikirkan selanjutnya. HNC
sedang sangat gembira karena hari ini ayahnya berinisiatif mengajaknya pergi merayakan, bahkan terus-menerus memuji proyeknya. Tetapi kalimat setelahnya baru membuatnya benar-benar terkejut. BCHH ternyata hamil, dia sebentar lagi akan menjadi ibu tiri dan selangkah masuk ke pintu keluarga H. Ibu yang licik dari BCHH yang mendambakan kekayaan ingin menginjakan kaki di keluarga H lalu mengikuti putrinya. Dia ingin masuk ke sini adalah untuk berhadapan dengan HNC. Hari pertama masuk keluarga H, dua ibu dan anak itu sudah sangat sombong, menuntut menata ulang segalanya lalu bertengkar hebat dengan HNC. Lalu di depan H-L berpura-pura menyalahkannya membuat hubungan ayah dan anak itu sekali lagi tidak harmonis. HNC karena hal ini sedih sampai tidak makan tidak minum, hanya tahu bersembunyi di kamar menangis sendirian. Orang yang bisa mendekatinya saat ini hanya THM Gia HOA, dia berdiri di posisinya untuk menghibur. Memang cinta itu berbeda, THM Gia HOA hanya mengucapkan beberapa kata sudah berhasil membujuk HNC berhenti menangis, bahkan dengan patuh menghabiskan semangkuk bubur besar. HNC tidak tahan lagi dengan kehidupan di rumah ini. Pagi hari diganggu oleh ibu BCHH, menyuruhnya harus hidup mengikuti jadwal BCHH kalau tidak akan ada makanan. Malam hari lagi mendengar kata-kata mesra ayahnya dengan rubah betina itu membuatnya marah sampai gila tidak bisa tidur. Sekarang tempat ini sudah bukan rumahnya lagi, bahkan ayahnya juga di depan orang luar terus-menerus memarahinya. HNC memutuskan akan pindah dari sini. Saat sedang mengemas barang-barang malah menemukan perhiasan yang diberikan neneknya sudah tidak ada lagi. Ia berlari tanpa bicara ke tempat ibu Baisia, dan benar saja, wanita itu telah mencuri barangnya. Keduanya saling beradu mulut, dan Baisia memanfaatkan kelengahannya dengan sengaja terpleset jatuh dari tangga. Su Mingli dan Shen Jiahe juga kebetulan baru tiba dan menyaksikan seluruh adegan itu. Tanpa bertanya apa-apa, ia langsung menampar Sunuo. Di matanya sekarang hanya ada si teh hijau Baisia. Sunuo kembali ke rumah ibunya, ia tidak bisa menahan ketenangan karena selalu berpikir bahwa dirinya telah mendorong Baisia jatuh. Meskipun ia keras kepala dan bandel, ia tidak jahat sampai ingin melukai seorang anak. Mengingat tamparan dari Su Mingli membuatnya semakin sakit. Sejak kecil sampai besar dia tidak pernah memukulnya. Tetapi sejak Baisia muncul hidupnya telah benar-benar berubah. Sunuo tidak bisa menenangkan perasaannya, sampai Shen Jiahe kembali membawa kabar bahwa ibu dan anak Baisia sudah aman. Saat ini ia tidak bisa kembali ke kediaman Su dan juga tidak bisa tinggal di rumah ibunya karena terlalu jauh dari kantor. Satu-satunya solusi saat ini hanya bisa pindah sementara ke rumah Shen Jiahe. Dan ketika mendengar ini, suasana hati Shen Jiahe tidak bisa lebih bangga lagi. Akhirnya ia mendapat kesempatan untuk hidup berdua bersamanya. Keduanya sedang dalam tahap cinta yang samar-samar, berada dekat tidak terhindarkan untuk memiliki pemikiran ingin melakukan tindakan mesra. Dan kali ini orang yang memiliki pemikiran itu justru adalah Sunuo. Ia berulang kali mencari kesempatan untuk mendekat padanya, tetapi Shen Jiahe seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus, tahu apa yang ia inginkan tetapi suka menggodanya. Malam itu keduanya menonton film bersama, entah bagaimana malah membuka film yang penuh adegan panas. Sunuo saat ini sudah tidak tahan lagi, ingin melanjutkan ke langkah berikutnya bersama Shen Jiahe. Ia pura-pura tidur bersandar di bahunya. Ia pun mengerti dan bekerja sama, ingin menciumnya tetapi ketika kedua bibir hampir bersentuhan, tiba-tiba ia mengalihkan pembicaraan, membuat Sunuo merasa sangat malu hingga ingin menghilang ke dalam tanah. Keduanya sekarang seperti pasangan suami istri yang baru menikah, tidur bersama, bangun bersama. Saat keduanya hendak berangkat kerja, Shen Jiahe tiba-tiba menerima panggilan telepon yang membuat wajahnya langsung berubah. Tanpa bicara apa-apa ia segera pergi. Sunuo tahu pasti ada sesuatu yang disembunyikan darinya, sehingga ia langsung mengejar. Rumah sakit menelepon memberitahu bahwa ibunya sudah tidak terlihat lagi, membuat Jiahe sangat cemas. Ia mendatangi semua tempat yang mungkin dikunjungi ibunya tetapi tidak menemukannya. Kehabisan akal akhirnya ia kembali ke rumah lama mereka. Ternyata ibunya sudah tidak ingat apa-apa lagi tetapi masih ingat jalan pulang, bahkan menganggap boneka sebagai Jiahe dan menyanyikan lagu Nina Bobo seperti yang dilakukannya saat ia masih kecil. Melihat pemandangan ini ia tidak bisa menahan rasa sakit. Keluarganya pernah sangat bahagia tetapi karena Su Mingli semuanya menjadi nol seperti sekarang. Ibu Shen Jiahe pernah menjadi pembantu di kediaman Su tetapi setelah melahirkannya, ia membawa putranya pergi. Ia membesarkannya selama 5 tahun dalam kemiskinan tetapi keluarga mereka tetap sangat bahagia. Sampai suatu hari ia khawatir dirinya sakit sehingga membawa Shen Jiahe ke kediaman Su. Sejak saat itu Jiahe tidak pernah bertemu ibunya lagi.
Tetapi ia tidak menyangka bahwa ibunya sudah berkali-kali mencarinya, tetapi selalu dihalangi oleh Su Mingli. Ia tidak mengizinkan ibunya mengakui Shen Jiahe. Hari itu Shen Fan sekali lagi menghilang membuat Jiahe ketakutan mencarinya kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Ia hanya bisa kembali ke rumah lama untuk menunggu. Tidak lama setelah itu ibunya dibawa kembali ke rumah sakit dan orang yang membawanya kembali adalah Su Mingli. Ia kebetulan melihat ibunya dalam keadaan gila mencari putranya sehingga ia menariknya ke dalam mobil. Saat itu ia juga melihat Shen Jiahe sedang mencarinya. Dalam hati Su Mingli muncul kecurigaan, Shen Jiahe benar-benar telah mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Lalu ia menyuruh orang untuk mengawasi Shen Jiahe. Sun Nuo yang kali lalu mengikuti Shen Jiahe juga telah mengetahui bahwa ia masih memiliki seorang ibu. Setelah itu ia juga datang ke sini menjenguk ibunya bersamanya. Melihat wanita yang seumuran ibunya gila dan menganggap Shen Jiahe seperti anak berusia 5 tahun, hatinya sangat tersentuh. Ia memutuskan untuk menganggapnya sebagai ibunya sendiri dan merawatnya. Di depan Shen Fan ia berjanji dengan mengangkat jari kelingkingnya bahwa ia akan memperlakukan Shen Jiahe dengan baik seumur hidupnya. Perkataan ini terdengar oleh Shen Jiahe membuatnya sangat malu dan terpaksa mengakui di depannya. Shen Jiahe, aku akan selalu berada di sisimu. Keduanya tenggelam dalam kebahagiaan dan saling berpelukan berputar satu putaran. Permainan cinta mereka tidak berakhir melainkan memulai sebuah permainan baru. Mencintai satu sama lain lebih banyak. Su Mingli setelah mengetahui Shen Jiahe telah menemukan Shen Fan langsung menyuruh orang diam-diam mengikutinya. Ia ingin tahu kapan ia menemukan ibunya dan rahasia apa saja yang sudah ia ketahui. Shen Jiahe menyembunyikan penemuan ibunya membuat Su Mingli cemas. Mungkinkah ia memiliki rahasia besar di baliknya yang tidak ingin diketahui orang lain? Shen Jiahe melihat berulang kali dokumen-dokumen di rumah lalu menyadari ada masalah. Jelas dokumennya telah diacak-acak, ada seseorang yang telah menyentuh barang-barangnya. Awalnya ia mengira Sun Nuo yang iseng tetapi ia mengatakan tidak melakukan hal itu. Memeriksa kamera baru ketahuan ada orang yang menyelinap masuk rumahnya. Dan orang ini adalah orang kepercayaan Su Mingli. Benar saja, ia telah menaruh curiga padanya. Baiklah kalau begitu ia akan bekerja sama dengannya untuk membuat drama ini lebih menarik. Su Mingli memang tua-tua keladi. Bai Xia yang sedang hamil tidak bisa dekat dengannya membuat ia keluar mencari wanita. Bai Xia yang marah mendatangi tempat itu ingin mengancamnya dengan kehamilannya tetapi Su Mingli mabuk hingga tidak tahu apa-apa. Membuat Bai Xia hanya bisa marah dan pergi. Keesokan paginya, setelah sadar ia menerima kabar bahwa Bai Xia mengalami keguguran, barulah ia cemas dan bergegas kembali. Teh hijau Bai Xia memanfaatkan momen ini dengan merengek meminta ia membantu menyuntikkan dana investasi ke perusahaannya. Bai Xia kali ini beruntung menemukan investor besar, bahkan ditawarkan banyak keuntungan. Sekarang ia hanya perlu uang Su Mingli sebagai modal awal bisnis dengan pihak sana. Setelah ini pasti akan bisa kaya. Tetapi ia tidak tahu bahwa sesuatu yang datang terlalu mudah itu tidak baik. Pasti ada konspirasi di baliknya. Su Mingli terus menyelidiki Shen Jiahe untuk melihat apakah ia mengetahui rahasia apapun. Shen Jiahe mengerti niatnya sehingga berpura-pura baru saja menemukan ibunya. Tidak ingin merepotkan keluarga Su makanya ia tidak memberitahu siapapun. Ia bahkan mendesak Su Mingli bertanya apa yang terjadi di masa lalu membuat Su Mingli hanya bisa menundukkan kepala, berpura-pura mengalihkan pembicaraan. Su Mingli tiba-tiba mengalihkan topik ke pekerjaan, memintanya untuk mengelola cabang baru di luar negeri. Tujuannya adalah untuk mengusirnya kemudian menguasai kembali situasi ini. Sun Nuo menjadi lemas, mereka baru saja mengembangkan hubungan mereka sedikit tapi harus berpisah lagi. Ayahnya benar-benar orang tua sialan. Shen Jiahe pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis membuatnya sama sekali tidak tenang. Ia begitu sempurna pasti banyak orang yang menyukainya. Jika mereka terus berjauhan, jangan-jangan saat ia kembali ia akan membawa istri baru. Jadi, ia memutuskan harus menyiapkan acara lamarannya megah. Sebelum Shen Jiahe pergi ke luar negeri, ia harus memiliki status yang sah terlebih dahulu. Pagi itu mereka pergi berkencan, sudah lama sekali mereka tidak memiliki waktu pribadi seperti itu. Sun Nuo membawakannya kue tart blueberry. Membuat Shen Jiahe teringat saat kecil, ia juga menggunakan kue ini untuk merayunya. Lebih dari 10 tahun berlalu tetapi rasanya tetap tidak berubah, seperti perasaan keduanya yang selalu ada untuk satu sama lain, terikat erat tidak pudar oleh waktu. Sun Nuo memandangnya dan perlahan mengingat kembali momen-momen yang pernah mereka lalui, ada cinta, ada marah, ada kesalahpahaman dan pertengkaran juga ada. Tetapi sungguh beruntung karena pada akhirnya mereka masih berkesempatan untuk duduk bersama. Jiahe tenggelam dalam ingatan emosi sedangkan ia cemas
karena tidak melihat reaksi darinya. Tiba-tiba meja sebelah malah ada acara lamaran dari kue yang persis sama dengan meja mereka. Oh, tidak mungkin staf bisa salah seperti itu. Sunwo baru saja keluar dari restoran, sudah melihat pemandangan yang mengejutkan. Shen Jiahe duduk di tengah jalanan memainkan biola seolah-olah seorang pangeran berkuda putih, dan pertunjukan ini hanya untuk satu-satunya penonton, yaitu dirinya saja. Shen Jiahe masih ingat kata-kata isengnya tahun itu, selama orang yang ia cintai melamarnya di bawah gereja, ia pasti akan setuju. Dan sekarang ia telah mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Shen Jiahe berlutut melamarnya. Ia ingin sebelum keluar negeri menjadikannya istrinya. Melihat sang pangeran berlutut di depannya, Sunwo merasa terharu, tetapi di permukaan tetap berpura-pura berpikir, apakah harus setuju atau tidak, membuat Shen Jiahe sedikit cemas. Permainan ini aku benar-benar kalah. Kata-kata yang baru saja terucap membuat hati seperti bom waktu yang berdetak miliknya akhirnya bisa tenang. Akhirnya ia setuju menjadi istrinya. Momen cincin lamaran dipasang di tangannya telah mewujudkan mimpi seumur hidup Shen Jiahe. Gadis pertama dan satu-satunya yang ia cintai akhirnya menjadi miliknya. Shen Jiahe semakin terharu ketika ia mengeluarkan sebuah kotak cincin. Sunwo juga berniat melamarnya. Keduanya dipenuhi kebahagiaan di bawah restu semua orang, saling berciuman di tengah suasana romantis yang membuat orang iri. Malam itu keduanya seperti pasangan suami istri baru menikmati malam pertama, dari ruang tamu ke tangga lalu berguling ke kamar tidur, kemudian melakukannya sampai pagi. Keduanya sedang diliputi kebahagiaan, tiba-tiba Su Mingli datang. Ia melihat foto keduanya berciuman di jalanan dan hatinya seperti terbakar, bersikeras menentang keduanya bersama. Bukankah ia bilang itu hanya pernikahan pura-pura untuk drama saja? Shen Jiahe menjanjikan segala hal akan mengalah padanya seumur hidup. Jika keduanya tidak rukun, ia menjamin akan meninggalkan Fin Fi sendiri. Tetapi Su Mingli tetap bersikeras menentang dengan keras, bahkan ia mendatangi ibu Sunwo meminta bantuannya membujuk mereka berdua. Sikap Su Mingli membuat semua orang tidak mengerti, mungkinkah di balik latar belakang keduanya masih ada sesuatu yang tersembunyi. Sunwo baru membuka pintu sudah melihat karangan bunga besar di depannya. Shen Jiahe yang baru saja berbicara dengannya melalui telepon kini sudah muncul di depannya. Sunwo tidak bisa menahan rindu dan langsung memeluknya. Keduanya baru saja menjalani hubungan jarak jauh selama lebih dari setengah tahun. Baru kembali Su Mingli sudah tidak sabar ingin berterus terang dengan Shen Jiahe. Ia juga tidak ingin menahan diri lagi dan langsung berhadapan dengan Su Mingli. Ia menahan diri sampai hari ini karena menghormati statusnya sebagai ayah Xiao Nuo. Jika tidak, ia tidak akan bisa berdiri di sini dan menginterogasinya. Shen Fan begitu melihat Su Mingli langsung ketakutan dan melarikan diri. Pemandangan ini membuat Shen Jiahe semakin sakit hati. Su Mingli, Anda mengadopsi anak dari saudara saya sebagai anak angkat. Di permukaan terlihat mulia, tetapi siapa yang tahu apa yang Anda lakukan di dalamnya? Anda yang telah menyebabkan kematian ayah saya dan membuat ibu saya menjadi seperti ini. Jika hari ini Anda tidak berlutut meminta maaf, jangan salahkan saya jika saya akan mengungkap masalah ini ke publik. Di Fin Fi hari ini telah diselenggarakan rapat Dewan Direksi untuk mencabut jabatan Ketua Su Mingli. Paman Sunwo telah merilis bukti Su Mingli menggelapkan uang perusahaan dalam proyek di luar negeri, meminta ia segera mundur. Dan kali ini ia bertindak sekuat itu adalah karena ingin membantu istri mudanya Bai Xia menyelesaikan masalah. Ia dibujuk oleh sebuah perusahaan hingga menanggung hutang besar. Berkali-kali sebelumnya tidak apa-apa, tetapi Su Mingli tidak menyangka kali ini ketahuan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain meninggalkan kursi ketuanya. Shen Jiahe melihat semua yang terjadi juga terkejut. Meskipun ia sudah lama memiliki semua dokumen ini di tangannya, tetapi tidak tahu mengapa bisa bocor keluar. Shen Jiahe tadinya ingin menunggu beberapa saat lagi baru menjatuhkan Su Mingli, tetapi tidak disangka ada orang yang bertindak lebih dulu darinya. Di bawah dukungan Shen Jiahe, Sunwo telah resmi menduduki kursi ketua menggantikan ayahnya. Tetapi saat ini di dalam hatinya timbul kecurigaan bahwa dialah yang melakukan hal ini. Su Mingli berlutut di depan ibu dan anak Shen Jiahe untuk meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Tepat saat ia hendak mengungkapkan rahasia apapun, ibu Shen Jiahe tiba-tiba mengamuk ingin memukulnya. Su Mingli hanya memperingatkannya tentang Sunwo. Apakah kau tidak memikirkan bagaimana perasaan gadis itu jika mengetahui apa yang telah kau lakukan selama puluhan tahun ini? Shen Jiahe saat ini sangat tenang. Ia yakin Sunwo bagaimanapun juga akan percaya padanya. Di sisi lain, Sunwo juga sudah mulai mencurigai Shen Jiahe. Sikapnya dan ayahnya sepertinya sudah berubah. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Ditambah lagi mendapat informasi dari Chia
Beberapa tahun lalu Shen Jiahe pernah bekerja sama dengan Bai Xia, mengaturnya untuk berada di sisi Su Mingli karena suatu tujuan. Di luar Sunuo tidak mengungkapkannya, tetapi di dalam hati ia diam-diam tetap mencurigainya. Hari itu keduanya datang ke gudang untuk memeriksa. Tidak disangka seorang karyawan yang ceroboh menjatuhkan seluruh barisan barang berat tepat di posisi Sunuo berdiri. Shen Jiahe yang menyaksikan kejadian itu langsung kehilangan ketenangan. Ia mengobrak-abrik segala sesuatu untuk mencarinya. Sunuo berdiri di sisi lain melihat ia sangat mencemaskannya, merasa terharu. Mungkin ia bekerja sama dengan Bai Xia itu benar, tetapi saat ini ia tulus padanya, jadi kali ini ia tetap memilih untuk menaruh kepercayaan padanya. Su Mingli saat ini sepertinya sudah kehilangan segalanya, sekarang ia hanya bisa berharap pada Bai Xia dan putra mereka yang belum lahir. Tetapi bagaimana mungkin orang serakah seperti dia bisa mendapatkan kebahagiaan semudah itu? Saat sedang mendengarkan telepon, ia kebetulan menemukan Bai Xia sedang berbicara dengan seorang pemuda asing. Dan orang ini pernah ia temui di perusahaan Bai Xia 9 bulan lalu. Mungkinkah Bai Xia telah mengkhianatinya? Kecurigaan muncul, ia langsung mengatur rumah sakit untuk mempersiapkan tes DNA dengan bayi dalam kandungan Bai Xia. Su Mingli baru saja menyelidiki sudah mengetahui bahwa bayi dalam kandungan Bai Xia bukanlah anaknya. Ia langsung berterus terang memaksa Bai Xia menandatangani surat cerai dan pergi dari rumah tanpa membawa apa-apa. Hutang itu juga harus ia tanggung sendiri. Benar-benar pria yang kejam dan tidak berperasaan. Ternyata selama ini ia hanya karena bayi itu dan sama sekali tidak ada ketulusan padanya. Bai Xia tidak tahan dan mengalami syok sehingga harus melahirkan prematur. Anak itu juga sungguh malang, baru lahir sudah menderita penyakit jantung bawaan, membutuhkan banyak biaya untuk pengobatan. Naluri seorang ibu muncul, Bai Xia akhirnya setuju bercerai dengan Su Mingli asalkan ia memberinya sejumlah uang untuk mengobati anak itu. Saat ini di pundaknya masih menanggung hutang besar, baru selesai melahirkan belum sempat istirahat sudah harus bangun lagi mencari uang. Nasib si teh hijau memang sangat menyedihkan. Di sisi lain, Sunuo dan Shen Jiahe sedang memasuki fase paling bahagia. Keduanya yang menjalani hubungan jarak jauh lebih dari setengah tahun akhirnya bisa berdekatan lagi. Keduanya pergi mencoba gaun pengantin untuk pesta pernikahan bulan depan. Melihat Sunuo mengenakan gaun pengantin, Shen Jiahe tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ia tidak pernah berani bermimpi suatu hari ia akan mengenakan gaun pengantin ini untuknya, dan kini hal itu menjadi kenyataan. Hati keduanya saat ini penuh dengan kebahagiaan. Setelah melewati banyak badai, kini mereka hanya berharap bisa bersama setiap hari sudah merupakan hal yang paling membahagiakan. Sunuo adalah gadis yang berhati hangat di dalam tetapi dingin di luar. Meskipun pernah berhadapan dengan Bai Xia, kini melihatnya jatuh ke dalam situasi seperti itu, ia merasa kasihan. Bahkan meminta Shen Jiahe untuk membantunya, sungguh aura dari pemeran utama wanita. Sunuo bahkan berhati mulia sampai meskipun tahu anak itu bukan anak kandung ayahnya, tetap ingin mendirikan yayasan untuk anak-anak dengan penyakit jantung demi anak itu. Ia meminta Shen Jiahe membawanya untuk membantu Bai Xia. Hal ini membuatnya terharu. Sudah lama saling berhadapan tetapi pada akhirnya orang yang membantunya justru adalah musuhnya sebelumnya. Dan Shen Jiahe yang datang ke tempat Bai Xia secara tidak sengaja menemukan sebuah rahasia besar. Bai Xia ternyata adalah anak haram ayahnya. Mungkinkah mereka benar-benar saudara kandung? Bai Xia setelah bercerai dengan Su Mingli langsung sibuk bekerja untuk segera membayar hutang. Ia bahkan harus merendahkan diri mencari investor baru karena perusahaan dan anaknya nyaris dimanfaatkan oleh pria tua itu. Untungnya, pada saat-saat seperti ini Wu Tai selalu muncul tepat waktu untuk melindunginya. Dari rasa benci yang mendalam, akhirnya Bai Xia dibuat luluh olehnya. Perlahan-lahan ia juga sudah membuka hati untuk Wu Tai. Sunuo sangat bersemangat mempersiapkan pernikahannya. Besok adalah upacara pernikahannya dengan Shen Jiahe. Ia merencanakan setiap detail dengan cermat, tidak ingin ada hal tak terduga terjadi. Sunuo memeluk Shen Jiahe dengan bahagia. Ia mengembalikan kalung yang pernah ia berikan padanya. Hanya saja sekarang ia telah mengukir tulisan cinta adalah kepercayaan di atasnya. Ia saat ini sudah sepenuhnya bersandar padanya. Hanya berharap di antara mereka berdua saling percaya, hidup bahagia bersama selamanya. Hari ini adalah upacara pernikahan mereka berdua. Sunuo sudah berdandan sejak pagi ingin menjadi pengantin paling cantik di matanya. Tetapi menjelang waktu upacara, Jiahe masih belum muncul. Di sisi lain, Shen Jiahe yang sedang bersukacita karena akan menikahi gadis yang ia cintai seumur hidupnya malah seolah jatuh ke dasar jurang. Entah
Entah bagaimana Bai Xia datang menemuinya tepat waktu dan memberitahunya sebuah rahasia besar. Shen Jiahe, kamu adalah anak kandung Su Mingli. Kecelakaan tahun itu hanyalah alasan agar orang lain tidak mencurigai hubungan kita. Shen Jiahe saat ini sudah pusing sekali. Apa? Aku anak kandung Su Mingli. Apa? Kejadian tahun itu hanyalah sebuah sandiwara. Kalau begitu bukankah aku dan Su Nuo adalah saudara kandung? Shen Jiahe seakan jatuh ke jurang keputusasaan. Ia teringat setiap perkataan Su Mingli yang telah memperingatkannya. Ternyata ini alasan ia tidak mengizinkan keduanya bersama. Tidak bisa menerima kenyataan ini, ia langsung ingin berhadapan dengan si tua bangka Su Mingli. Di sisi lain, Su Mingli malah menggunakan alasan menyesal ingin datang memberkati putrinya, sehingga ia ingin pergi bersama ibu Su Nuo ke pernikahan. Siapa sangka semua itu hanyalah konspirasinya, ingin membawanya ke tempat lain untuk mencegah Su Nuo dan Shen Jiahe menikah. Melihat ia membawanya ke jalan yang salah, ia langsung menyadari ada masalah dan ingin melompat keluar dari mobil. Keduanya bertengkar membuat Su Mingli kehilangan kendali dan menabrak mobil lain. Su Nuo menunggu lama tetapi Shen Jiahe tetap tidak datang. Ia hanya menerima telepon yang mengabarkan ayah dan ibunya mengalami kecelakaan lalu segera bergegas ke rumah sakit. Kenapa tiba-tiba keduanya pergi bersama? Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Poin kuncinya adalah saat itu Su Mingli sedang menelepon Shen Jiahe. Sebenarnya bagaimana Shen Jiahe terlibat dalam masalah ini? Su Nuo mengenakan gaun pengantin yang indah dan memukau. Seharusnya hari ini ia menjadi orang yang paling bahagia, tetapi kenyataannya malah pahit. Ia bertanya pada Shen Jiahe apa yang sebenarnya terjadi, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya bagaikan petir menyambar kepalanya. Aku tidak jadi menikahimu. Rasa sakit yang datang terlalu mendadak membuatnya seolah jatuh dari langit ke neraka. Tidak ingin melihatnya lagi, ia langsung berlari keluar. Dan Shen Jiahe juga tidak lebih baik. Ia mengucapkan kata-kata yang menyakiti Su Nuo, tetapi melihat air matanya membuat hatinya sakit 1000 kali lipat. Semua kejadian hari ini adalah karma yang disebabkan oleh Su Mingli. Tahun itu ia mabuk dan melakukan hal yang tidak senonoh pada Shen Fen hingga membuatnya hamil. Karena takut pihak istri akan menghalangi jalur uangnya, dia membawa ibu Shen Jiahe ke tempat lain dan menyembunyikannya, lalu meminta saudara sepersumpahannya, Lin Chongshan, untuk berpura-pura menjadi ayah Shen Jiahe demi mengelabui keluarga istri. Setelah itu, Lin Chongshan terlilit utang besar karena kebiasaan berjudi dan bersenang-senang, sehingga dia ingin menggunakan rahasia tahun itu untuk memeras Su Mingli. Ternyata ketika Su Mingli kembali, Lin Chongshan sudah tewas dalam kobaran api, dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang tahu tentang latar belakang Shen Jiahe. Shen Jiahe yang mendengar Su Mingli mengakui semuanya, hanya bisa membenci hingga ingin membunuh Su Mingli saat itu juga. Membayangkan semua penderitaan yang harus dialami ibunya membuat Shen Jiahe semakin membenci Su Mingli. Shen Jiahe teringat akan wajah sedih Su Nuo, ia benci mengapa tidak bisa memukul dirinya sendiri sampai mati. Mengapa semua ini terjadi? Ia lebih baik Su Nuo salah paham daripada membiarkan gadis itu tahu kebenaran yang kejam ini. Su Nuo sekarang berada di jurang kesedihan yang terdalam. Kemarin masih merasa sebagai orang paling bahagia, hari ini ayahnya ditangkap polisi, nasib ibunya tidak jelas, tunangannya pun meninggalkannya. Apa salah yang telah ia lakukan sehingga harus menanggung semua penderitaan ini? Su Nuo berjalan gontai pulang ke rumah seperti raga tanpa jiwa. Shen Jiahe sudah lama menunggunya di sana. Melihatnya, Su Nuo langsung terkejut dan yakin ada sesuatu yang disembunyikan Shen Jiahe darinya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya setelah itu seperti tusukan pisau yang menghunjam jauh ke dalam hati Su Nuo. Su Nuo, permainannya sudah selesai. Kalau sekarang kau benar-benar mencintaiku, berarti kau sudah kalah. Ia mengungkapkan semua rahasia yang pernah dicurigai Su Nuo. Ayahmu Su Mingli adalah orang yang telah membunuh ayahku. Aku hanya memanfaatkanmu sebagai alat untuk membalas dendam padanya. Aku ingin kalian semua menanggung penderitaan yang sama denganku. Mendengar kata-kata ini keluar dari mulut pria yang paling ia cintai, hati Su Nuo seakan tercekat. Ia sudah menangis sampai air matanya habis. Tapi bagaimana ia bisa menyerah begitu saja padanya? Shen Jiahe, kau luar biasa, aku beritahu kau. Aku hanya kasihan padamu seperti anjing liar di jalanan. Tanpa dirimu, besok aku akan menikah dengan Cie. Aku akan beritahu anakku dan dia untuk tidak pernah mengadopsi orang hina sepertimu. Mendengar Su Nuo ingin menikah dengan Cie, Shen Jiahe hilang akal. Ia langsung memeluk dan membawa gadis itu ke kamar, ingin memilikinya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi tamparan Su Nuo menyadarkannya, Shen Jiahe, kau sekali lagi melukai gadis yang kau cintai. Keesokan harinya, saat Su Nuo bangun, ia mendapati dirinya dikurung oleh Shen Jiahe. Ia memohon agar Shen Jiahe melepaskannya. Anggap saja ia kalah,
Bagaimanapun juga ayahnya yang telah menyakiti keluarga Shen Jiahi, dan Shen Jiahi juga sudah menghancurkan hidupnya, mereka impas sekarang. Menangis meraung-raung memohon namun Shen Jiahi bersikeras tidak mau melepaskannya. Sunwo tidak punya pilihan selain menyakiti dirinya sendiri, tetapi ia segera dicegah oleh Shen Jiahi. Sebelum pergi ia tidak lupa membersihkan semua pecahan karena takut melukai Sunwo. Tujuan ia mengunci Sunwo adalah karena takut ada orang yang akan menyakiti gadis itu. Saat ini Su Mingli sudah ditangkap, musuh-musuhnya di mana-mana ingin membalas dendam, termasuk orang yang menyebabkan kecelakaan di hari pernikahan juga adalah musuh Su Mingli. Shen Jiahi takut Sunwo akan menjadi target berikutnya, jadi ia tidak ingin gadis itu muncul di luar. Sunwo karena ingin bebas melakukan mogok makan, tetapi cara ini tidak mempan pada Shen Jiahi. Ia hanya bisa menghabiskan sebaskom es agar dirinya demam, memaksa Shen Jiahi memanggil dokter. Dengan begitu ia bisa mengirim pesan keluar. Sunwo mencoba segala cara untuk keluar rumah, tetapi Shen Jiahi menjaganya dengan sangat ketat. Kini ia bahkan membawa pekerjaannya ke rumah untuk mengawasinya. Ia pun terpaksa menggunakan taktik lembutannya mengikat erat, berpura-pura mabuk dan merengek agar Shen Jiahi mengurangi kewaspadaannya. Ia ingin membuat Shen Jiahi mabuk, tetapi taktik ini sudah lama terbaca oleh Shen Jiahi. Mengira akan gagal, tak disangka ketika ia terus-menerus membahas masa lalu. Ia pun terbawa suasana, tanpa sadar mengambil gelas anggur dan meminumnya hingga tandas. Ia tidak menyangka bahwa Sunwo telah memasukkan obat ke dalam gelas anggurnya. Sunwo yang hanya menunggu saat ini, langsung menyelinap keluar dan kabur bersama Chie yang sudah bersiap di sana. Kepergian Sunwo membuat Shen Jiahi bingung harus berbuat apa. Keesokan paginya, Sunwo bahkan mengirimkan hadiah perpisahan kepadanya. Melihat layar TV yang menayangkan adegan ia dan Chie berciuman mesra membuat Shen Jiahi sangat marah. Rasanya ingin segera masuk dan memukuli Chie sampai mati. Setelah Sunwo pergi, Shen Jiahi merasa bayangan gadis itu ada di mana-mana. Ia masih seperti dulu, nakal melawannya, mengganggunya dan tidak membiarkannya bekerja. Namun, saat ia ingin menyentuhnya, bayangan Sunwo menghilang. Shen Jiahi benar-benar merindukannya sampai gila. Di sisi lain, sejak meninggalkan Shen Jiahi, Sunwo setiap hari bersama Chie. Ia bahkan di depan Shen Jiahi secara terbuka menggandeng tangan Chie, membuat Shen Jiahi marah besar tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Chie terus berbisik di telinga Sunwo, mencurigai bahwa orang yang menyebabkan kecelakaan pada orang tua Sunwo adalah Shen Jiahi, membuat hubungan mereka semakin tegang. Sunwo ingin segera mengusir Shen Jiahi dari Yuan Fei. Ia pun diam-diam mengajak semua orang untuk mencoret nama Shen Jiahi. Namun, bagi para pemegang saham, Shen Jiahi adalah aset. Jika ia pergi, Yuan Fei juga akan bangkrut. Sampai saat ini Sunwo tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia masih tidak mengerti mengapa ayahnya sebelum ditangkap, diam-diam meminta para pemegang saham mendukung Shen Jiahi. Mungkin ayahnya tidak pernah memandang anak perempuan seperti dirinya. Tiba-tiba, rumor perceraian Sunwo dan Shen Jiahi dengan cepat menjadi trending topik sehingga saham perusahaan merosot tajam. Ia juga sangat penasaran siapa yang melakukan hal ini karena hanya sedikit orang yang tahu tentang hubungan mereka. Kecurigaan kembali mengarah kepada Chie. Sangat mungkin kakaknya Chi Hao yang melakukan hal ini karena keluarga Chi selalu ingin menggulingkan Yuan Fei untuk menguasai pasar. Sunwo dan Shen Jiahi duduk bersama merekam video untuk membuktikan bahwa mereka berdua masih dalam hubungan yang normal. Semua ini adalah strategi agar saham perusahaan sementara tidak anjlok. Kau juga hanya melihatmu saja sudah ingin menendang kakimu untuk melampiaskan kemarahan, tetapi demi kepentingan yang lebih besar, aku harus merendahkan diri dan menerima. Lau Gao di samping hanya bisa menggelengkan kepala. Kedua orang ini jelas sangat cocok, bahkan tingkah laku mereka pun serasi tanpa ada gerakan yang berlebihan, tetapi mulut mereka terus mengatakan saling membenci. Sungguh menarik. Saat semua berjalan damai, kondisi ibu Sunwo memburuk. Hal yang paling mengejutkan Sunwo saat ini adalah surat wasiat yang ditinggalkan ibunya sebelum terjadi kecelakaan. Orang yang berhak menghentikan pengobatan ibunya hanya Shen Jiahi. Sunwo membaca baris ini dan tidak bisa bernapas, bahkan hak untuk memutuskan hidup atau mati ibunya, sebagai seorang anak perempuan, ia tidak memilikinya. Sungguh terlalu gagal. Mengapa semua orang percaya pada Shen Jiahi? Semua orang dibutakan oleh aktingnya. Lihatlah bagaimana ia telah menyakiti ayah dan ibuku. Shen Jiahi, apakah kau pantas menerima kasih sayang ibuku? Shen Jiahi melihat surat wasiat Bibi Rong juga tidak bisa percaya. Bibi Rong membesarkannya sejak kecil tetapi ia tidak menyangka Bibi Rong begitu mempercayainya. Jika Bibi Rong tahu kebenaran bahwa Su Mingli melahirkan Shen Jiahi di belakangnya, bagaimana perasaan Bibi Rong setelah 20 tahun lebih bodoh membesarkan anak haram suaminya tanpa tahu? Mengingat kata-kata pahit yang pernah ia ucapkan kepada Sunwo hingga membuat gadis itu menderita,
hatinya semakin terasa sakit. Shen Jiahi, kau bekerja keras seumur hidup pun tidak pantas dengan kasih sayang ibu dan anak Sunuo padamu. Sunuo sekarang merasa dirinya terlalu tidak berguna, ditipu oleh Shen Jiahi sampai rumah tangganya hancur. Bahkan hak untuk memutuskan hidup atau mati ibunya pun ia tidak punya. Sunuo, kau memang terlalu gagal. Saat ia berada di dasar keputusasaan, sebuah jaket disampirkan ke tubuhnya. Cie, sejak Sunuo mengalami masalah selalu berada di sampingnya menghibur gadis itu. Semakin Sunuo mengingat Shen Jiahi, semakin ia membencinya. Setiap kenangan mereka berdua terus berdatangan, sedangkan kenyataan saat ini sungguh kejam, membuat hatinya setiap kali melihat Shen Jiahi semakin sakit. Ia memutuskan harus menghapus semua kenangan tentang pria tak setia ini, sekali lagi terlahir kembali menjadi nona muda yang elegan seperti dulu. Shen Jiahi juga tidak lebih baik dari itu, semakin banyak tindakan yang melukai Sunuo, semakin sakit hatinya. Ia terus-menerus mencari pelipur lara pada minuman keras, ingin melupakan rasa sakit ini, tetapi semakin mabuk semakin sulit melupakan segalanya. Su Mingli akhirnya dibebaskan, ia selalu berpikir Shen Jiahi yang mengatur kasus penggelapan uangnya yang terakhir. Tetapi dengan strategi Shen Jiahi, jika ia yang bertindak, Su Mingli pasti sudah tidak punya jalan keluar lagi. Setelah berdebat sejenak, keduanya baru menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam bertindak di belakang mereka. Dan orang itu pasti bersembunyi di keluarga Qi. Awalnya semua orang curiga Qi Hao, tetapi rahasia tentang latar belakangnya tidak semua orang tahu. Shen Jiahi menggunakan otaknya yang cerdas untuk menyimpulkan, orang yang memiliki dendam paling dalam terhadap Su Mingli adalah Lin Chongshan. Tetapi sekarang dia sudah tiada, jadi orang yang ingin melihat Su Mingli jatuh untuk membalas dendam hanya mungkin putranya, Lin Yi. Dari Bai Xia, ia mengetahui bahwa Bai Lanhua pernah bertemu Lin Yi saat berada di sisi Lin Chongshan. Satu-satunya orang yang bisa memverifikasi apakah Cie adalah Lin Yi, hanya bisa mengandalkan Bai Lanhua. Sunuo masih mencurigai orang yang menyebabkan kecelakaan pada orang tuanya berhubungan dengan Shen Jiahi. Ia pun pergi mencari orang itu untuk menemukan petunjuk. Namun, tak disangka ada orang yang ingin membungkam orang itu. Untungnya ia dan Cie berhasil menghentikannya tepat waktu. Tapi semakin dilihat, Sunuo semakin merasa familiar dengan si pelaku, seolah-olah ia pernah bertemu orang ini di sisi Cie. Sunuo membawa kecurigaan pada Cie, tetapi entah bagaimana, Cie malah berinisiatif meneleponnya, mengatakan bahwa pelaku hari itu adalah asistennya. Namun, ia sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini karena orang itu adalah orang suruhan Qi Hao yang disusupkan ke sisinya. Keduanya memasang alat penyadap di tempat Qi Hao, tetapi dengan cepat diketahui olehnya, akibatnya Cie disiksa hingga sekarat. Melihat Cie melakukan banyak hal untuknya, ditambah rasa kasihan terhadap keadaan Cie, semua kecurigaan Sunuo perlahan menghilang. Di sisi lain, Shen Jiahi terus mencari bukti bahwa Cie adalah Lin Yi. Cara tercepat adalah dengan bertanya kepada Bai Lanhua, tetapi ia hanya mengetahui ciri-ciri Lin Yi memiliki tanda lahir. Ia juga ingat pernah melihat Cie memiliki tanda lahir serupa. Ia pun menunjukkan foto Cie kepada Bai Lanhua, tetapi wanita itu dengan cepat menyangkal bahwa orang ini bukan Lin Yi. Meskipun sudah ada jawaban, Shen Jiahi tetap percaya pada intuisinya. Ia masih curiga ada rahasia di balik identitas Cie. Kali ini, ia diam-diam menyuruh orang menyelidiki setiap sudut masa lalu Cie. Bagaimanapun caranya, masalah ini harus diungkap. Jika tidak, orang yang paling dalam bahaya saat ini adalah Sunuo, karena Cie terus membuntutinya. Entah trik apa yang akan ia lakukan padanya demi balas dendam. Sejak Bai Xia yang berhati busuk melahirkan anak, ia perlahan berubah menjadi Bai Lianhua. Ia tidak lagi berniat bermusuhan dengan Sunuo, terutama setelah mengetahui Sunuo telah membuka dana operasi jantung untuk putrinya. Bai Xia juga sering dibantu Shen Jiahi, sehingga ia ingin membalas kebaikan mereka berdua. Untuk pertama kalinya Sunuo dan Bai Xia duduk berhadapan. Bai Xia pun harus mengakui bahwa ia iri karena Sunuo memiliki segalanya, sementara ia hanya bisa menjadi orang di belakang gadis itu. Tapi saat ini baginya tidak ada yang lebih penting daripada putrinya. Bai Xia kali ini menjadi orang baik dan memberitahu Sunuo bahwa Shen Jiahi adalah putra Su Mingli, dan Shen Jiahi menyembunyikan semuanya sendirian karena tidak ingin Sunuo menderita. Hal ini bagi Sunuo bagai disambar petir. Mengapa Shen Jiahi adalah putra Su Mingli? Jadi dia melakukan semua ini karena mengira mereka berdua adalah saudara kandung. Sunuo kali ini benar-benar menangis tanpa air mata. Mereka berdua pada dasarnya tidak mungkin menjadi saudara karena ia bukan anak kandung Su Mingli. Oh astaga, ada masalah apa lagi ini? Penulis skenario memutar balik plotnya. Pakai helm saja kawan-kawan. Kembali ke hari di mana Bai Xia menuduh Sunuo mendorongnya, melihat Su Mingli memihak selingkuhannya dan memukuli putrinya.
ibunya tidak tahan dan mengatakan kebenaran kepadanya. Sunwo pada dasarnya bukan anak kandung Su Mingli. Dahulu, ibunya tidak lama bersama ayahnya kemudian hamil, tetapi sayangnya ayahnya meninggal. Ibu Sunwo demi reputasi mencari orang untuk menutupi. Kebetulan Su Mingli sangat membutuhkan bantuan Ibu Sunwo, sehingga ia memainkan peran sebagai ayah yang baik selama 20 tahun lebih ini. Sunwo sekarang sudah mengerti segalanya, tetapi semua karena Shen Jiahi. Jika ia tidak menanggung semuanya sendirian, mereka berdua tidak akan sampai di titik ini. Meskipun Sunwo tahu segalanya, ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menanggung penderitaan ini sendirian. Biarkan waktu yang menyembuhkannya. Cie saat ini selalu berada di sisinya setiap saat, bahkan menyiapkan pertunjukan melihat matahari terbit untuknya. Tetapi meskipun Cie melakukan apapun, hati Sunwo tetap tidak berubah. Setiap pemandangan yang dilihatnya mengingatkan akan kenangan antara ia dan Shen Jiahi. Hatinya tidak bisa tenang lagi. Saat ini ia kembali menerima telepon dari sahabatnya. Shen Jiahi tiba-tiba menjadi gila mencarinya kemana-mana. Mungkinkah ia sudah tahu kebenarannya? Shen Jiahi masih seperti dulu, di luar terlihat baik-baik saja, tetapi penderitaan selalu disembunyikan di dalam hati. Hubungannya dengan Su Mingli semakin memburuk. Sejak keluar dari penjara, Su Mingli terus tenggelam dalam minuman keras. Tidak ada waktu yang ia sadar. Shen Jiahi awalnya menganggapnya seperti udara, sampai ia membuka mulut menyebut Sunwo. Hidup Su Mingli benar-benar gagal. Kini putranya tidak mau mengakuinya, bahkan putrinya pun meremehkannya. Meskipun bukan anak kandung, apakah ia tidak punya sedikit pun perasaan? Shen Jiahi mendengar ini langsung pusing. Apa? Sunwo bukan anak kandung Su Mingli. Ternyata Su Mingli sudah lama tahu mereka berdua bukan saudara kandung. Tetapi karena peringatan dari keluarga istri, jika ia membiarkan Shen Jiahi dan Sunwo bersama, ia akan kehilangan jabatan ketua. Su Mingli baru menggunakan segala cara untuk menghalangi mereka berdua. Shen Jiahi saat ini hanya ingin memukul Su Mingli sampai mati. Su Mingli, kau memang orang yang egois. Demi kepentingan sendiri bahkan anak pun bisa dikorbankan. Kau tidak pantas menjadi ayah orang lain. Begitu tahu kebenarannya, ia segera bergegas mencari Sunwo. Namun yang didapatinya adalah pemandangan di mana ia dan Cie sedang bersama. Shen Jiahi sangat menderita. Ia hanya bisa berdiri di bawah hujan dan menyalahkan takdir yang menciptakan drama yang penuh drama murahan seperti ini. Shen Jiahi akhirnya menemukan Sunwo. Ia segera bergegas memeluknya. Sudah lama mereka berdua berpisah, entah seberapa besar kerinduan yang ia pendam. Meskipun Shen Jiahi terus meminta maaf, Sunwo tetap mendorongnya menjauh. Shen Jiahi, aku beritahu kau. Pergilah, sekarang kau jangan datang mencariku lagi, hanya Cie yang pantas berada di sisiku. Shen Jiahi mendengar kata-kata ini langsung sesak napas. Tanpa dia, ia sudah tidak tahan lagi. Melihat orang yang pernah hampir menjadi istrinya memeluk pria lain, ia hanya bisa pasrah dan pergi dalam kesedihan. Alasan Sunwo melakukan itu adalah karena ia telah menemukan rahasia Cie. Ia tidak sengaja melihat pesan dari pelaku hari itu di ponsel Cie. Isinya ingin menyerang Shen Jiahi. Saat Shen Jiahi datang ke sana, ia sudah menyadari Cie bersembunyi di luar. Jika ia tidak menampilkan sandiwara seperti itu, pasti akan membuat Cie curiga, dan itu akan membuat Shen Jiahi semakin dalam bahaya. Shen Jiahi yang patah hati sampai tidak bisa mengendalikan diri lagi. Ia minum sampai mabuk hingga tidak tahu dirinya sendiri. Bahkan tidak sadar ada orang lain yang menyelinap masuk ke rumah. Cie menyuruh orang menyabotase gas di rumah Shen Jiahi, ingin membunuhnya, tetapi Sunwo berhasil datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Sunwo menyamar sebagai tukang reparasi untuk mengelabui anak buah Cie. Ia khawatir tentang Shen Jiahi sehingga mengambil risiko datang ke sana untuk melihat situasinya. Shen Jiahi ini biasanya sangat rasional. Sekarang hanya sedikit patah hati sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Hampir dibunuh orang pun tidak menyadarinya. Sunwo memastikan Shen Jiahi aman lalu segera pergi. Tetapi ia tidak tahu bahwa Cie telah melihat punggungnya. Ia langsung marah besar dan datang ke rumah Sunwo. Untungnya, Sunwo sudah mewaspadai segalanya dan bekerja sama dengan sahabatnya untuk mengelabui Cie. Kejadian barusan benar-benar terlalu berbahaya. Ia belum pernah melihat Cie bersikap seperti itu. Sepertinya ia sudah mulai mencurigainya. Shen Jiahi setelah tahu dirinya dan Sunwo bukan saudara kandung ingin kembali bersamanya. Tetapi saat ini Sunwo hampir bersama Cie. Ia harus menyingkirkan Cie. Jika berhasil mendapatkan bukti Cie adalah Lin Yi, pasti bisa membawa hati Sunwo kembali. Tetapi kali ini Su Mingli membuat masalah besar lagi. Ia tidak tahu mengapa ia bersama dengan Dewan Direksi ingin mencopot jabatan ketua Sunwo dan merekomendasikan Shen Jiahi sebagai penggantinya. Ia sama sekali tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Ia sama sekali tidak berniat mengambil alih Yuan Fei. Su Mingli melakukan hal itu hanya akan membuat Sunwo semakin salah paham.
berpikir bahwa ia dan Su Mingli adalah satu komplotan, dua ayah dan anak yang bersatu ingin memonopoli segalanya. Shen Jiahi tidak ingin Sun Nuo salah paham dan segera mengejarnya untuk menjelaskan, ia tidak ingin jarak di antara mereka semakin jauh. Sun Nuo membawa kue tart untuk kejutan ulang tahun Cie, ia bahkan secara khusus memberinya model mobil yang sangat disukai Cie. Mainan ini justru membangkitkan masa lalu Cie yang penuh kebencian, jika saja tahun itu ia tidak menuntut mainan ini, ayahnya tidak akan terjun ke dalam kobaran api. Dan biang keladi dari semua masalah ini adalah si keparat Su Mingli. Api kebencian berkobar, tetapi Cie harus menahan diri agar Sun Nuo tidak menemukan celah. Melihat gadis itu dengan lembut menyanyikan lagu ulang tahun untuknya, Cie benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Selama 20 tahun lebih ini, mungkin ini adalah ulang tahun yang membuatnya merasa paling bahagia. Cie tanpa curiga dengan polos menunjukkan foto masa kecilnya kepada Sun Nuo. Sun Nuo bahkan dengan nakal menggodanya, tetapi di dalam hatinya ia sudah memiliki jawaban. Foto masa kecil Cie adalah foto yang pernah ditunjukkan Shen Jiahi padanya. Shen Jiahi mengatakan dia telah menyelidiki latar belakang Cie. Cie memang linyi dan semua yang dia lakukan adalah untuk membalas dendam pada Su Mingli. Keduanya minum anggur sambil curhat hingga larut malam. Cie benar-benar melepaskan semua kecurigaan dan kewaspadaannya terhadap Sun Nuo. Cie semakin bersemangat mengumpulkan semua keberanian, mengeluarkan sebuah cincin dan ingin melamarnya. Sun Nuo belum menduga dia akan bertindak seperti itu, jadi sesaat ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ia berpikir tentang rencana besarnya untuk mengungkap identitas Cie, lalu ia menyetujui lamarannya. Anggukan ini membuat Cie sangat bahagia. Ini mungkin adalah momen yang ia rasa paling layak dijalani selama 20 tahun lebih ini. Cie ingin segera mengadakan pernikahan dengan Sun Nuo, lalu membawanya pulang ke keluarga Ci untuk diperkenalkan. Berita bahwa mereka berdua akan menikah juga sampai ke tangan Shen Jiahi. Ia marah besar ingin mencari Sun Nuo untuk menanyakan semuanya dengan jelas. Ia sudah tahu Cie adalah dalang di balik kecelakaan itu, tetapi tetap setuju menikah dengannya. Apakah Sun Nuo ingin membuatnya marah sampai mati baru merasa puas? Sun Nuo tetap tidak peduli pada Shen Jiahi. Tidak peduli apa yang ia katakan, Sun Nuo tetap bersikeras mengatakan ia mencintai Cie, membuat Shen Jiahi marah hingga sesak napas. Tetapi Shen Jiahi tidak tahu bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Karena Cie selalu menyuruh orang mengawasi setiap gerak-geriknya. Shen Jiahi takut keduanya akan benar-benar menikah. Saat itu ia tidak akan punya kesempatan lagi. Ia pun ingin segera menemukan bukti Cie adalah linyi. Dengan begitu ia bisa segera mengungkap identitasnya. Kedua pria itu berkelahi dengan sengit, masing-masing ingin mengalahkan lawan untuk merebut kembali Sun Nuo. Saat Shen Jiahi sedang di atas angin, Sun Nuo tiba-tiba muncul dan menghentikan semuanya. Ia begitu saja menahan Cie, memperingatkan Shen Jiahi agar tidak mencari masalah lagi dengan calon suaminya. Untuk membuatnya putus asa, ia bahkan melempar kalung yang pernah diberikan Shen Jiahi kepadanya. Itu adalah janji pertunangannya membuktikan cinta mereka. Sun Nuo dan Cie sudah mencapai langkah persiapan pernikahan. Pemandangan ini terlalu akrab. Melihat tumpukan perlengkapan pernikahan di atas meja, dia teringat kembali pada kenangan bersama Shen Jiahe. Mereka berdua juga pernah memiliki masa bahagia seperti itu, tetapi sekarang semua itu hanya tinggal kenangan saja. Shen Jiahe mengambil kembali kalung yang dia buang ke tanah. Saat itu dia sangat kesakitan hingga remuk hati. Sun Nuo benar-benar telah membuang dia dan cinta mereka untuk selamanya. Menyeret dirinya sendiri pulang sudah merupakan keberuntungan. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis seperti anak kecil. Shen Jiahe kuat di hadapan badai, tetapi untuk cinta, hatinya rapuh seperti embun pagi. Dia hanya bisa memainkan kalung itu untuk mengingat kembali masa lalu cinta mereka, melihatnya lalu membayangkan hari-hari ketika mereka masih bersama. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada tanda lain pada cincin itu. Ini adalah petunjuk yang dikirim Sun Nuo kepadanya. Bagaimanapun juga, mereka berdua harus benar-benar saling percaya. Shen Jiahe pada saat ini seolah tercerahkan. Jadi Sun Nuo pasti masih mencintainya. Semuanya hanyalah sebuah sandiwara. Sun Nuo memainkan adegan yang membuatnya menderita di depan Cie, tetapi dia juga tidak lebih baik. Berpura-pura kuat di luar tetapi begitu masuk ke dalam rumah sudah tidak tahan dan ambruk ke tanah. Sun Nuo membuang janji di antara mereka, tetapi hatinya sekali lagi meneteskan darah. Dia teringat Shen Jiahe yang beberapa hari terakhir sangat lemah. Hari ini dia membuatnya kesakitan seperti itu. Jangan-jangan dia melakukan hal bodoh. Khawatir terjadi sesuatu padanya, dia segera tidak peduli lagi dan bergegas keluar mencarinya. Mereka berdua benar-benar pasangan yang ditakdirkan dengan hati yang saling terhubung. Keduanya melihat pasangan masing-masing datang mencari mereka, lantas meledak emosi dan saling berpelukan. Pelukan erat dengan semua cinta dan kerinduan yang terpendam selama ini. Karmanya akhirnya tiba pada Su Mingli ketika Bai Xia tiba-tiba memberitahunya bahwa anak yang ia lahirkan adalah anak kandungnya.
Hasil DNA sebelumnya pasti ada yang ikut campur. Namun sayang sekali bagi Su Mingli karena ia terlalu lemah lembut dan bodoh. Kini ia menemukan kebenaran tetapi anak itu sudah tidak beruntung dan pergi selamanya. Belum sempat menikmati kebahagiaan menjadi ibu dengan putrinya, anak itu sudah meninggal. Baisia sangat terpuruk hingga tidak tertahankan lagi. Dia begitu saja berdiri, dia membiarkan mobil bersiap menabraknya. Kini dia tidak ingin hidup lagi. Mengingat kembali masa hidupnya yang menyakitkan, memiliki seorang ibu penjudi yang hanya tahu memanfaatkan putrinya untuk memeras uang. Memiliki saudara seayah beda ibu yang karena balas dendam mendorongnya ke jalan utang. Ketika berpikir akan memiliki keluarga bahagia malah dibuang oleh Su Mingli seperti mainan. Sekarang bahkan putrinya tidak ingin berada di sampingnya. Lebih baik dia pergi begitu saja. Saat Baisia menyerah, sebuah kekuatan kuat menarik semangatnya kembali. Sun Nuo telah menyelamatkannya. Baisia tidak menyangka saat dia dalam keadaan tidak punya apa-apa, orang yang menghiburnya justru adalah orang yang telah berkali-kali dia sakiti. Baisia tercerahkan lalu kembali bersemangat. Dia tidak bisa membiarkan sisa hidupnya tenggelam dalam penderitaan. Dia pasti akan membalas dendam pada setiap orang yang telah menciptakan rasa sakit dalam hidupnya hari ini. Baisia segera mencari Cie ingin bekerja sama. Keduanya sama-sama memiliki musuh yaitu Su Mingli. Jika mereka bergandengan tangan, cepat atau lambat orang tua itu tidak akan punya tempat bersembunyi. Di pesta minum yang mewah, Sun Nuo menggandeng tangan Cie memperkenalkan diri kepada semua orang, tetapi selalu ada sepasang mata yang mengikutinya. Diam-diam mengamati setiap gerak-gerik mereka, melihat dia menyuapi Cie kue dan ekspresi kemenangan pria itu, dia benci mengapa dia tidak bisa maju dan menciumnya. Shen Jiahe juga tidak mau kalah, menari dengan seorang gadis, dia sengaja bergerak ke depan Sun Nuo untuk membuatnya cemburu. Mereka berdua terus seperti itu saling pandang mesra di depan Cie, tanpa peduli apapun. Sun Nuo beralasan ingin keluar ke toilet tetapi begitu keluar dari pintu, sudah ditarik oleh sebuah tangan. Shen Jiahe menekan dia ke dinding, memeluk pinggangnya lalu menciumnya. Dia berani bermesraan dengan Cie di depannya, sekarang dia harus menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Dua orang itu sedang berciuman penuh gairah, tiba-tiba Sun Nuo mendorongnya lalu menamparnya dengan keras. Saat itu Cie juga sempat masuk, melihat mereka berdua bersama. Dia menjadi sangat marah ingin maju dan memukulnya. Untungnya Sun Nuo dengan cepat menariknya pergi dan tidak lupa mengedipkan mata perpisahan kepada Shen Jiahe. Hari-hari berikutnya mereka berdua terus bersembunyi bersama. Mereka adalah dua orang yang saling mencintai, tetapi saat ini untuk mengelabui Cie hanya bisa seperti pencuri bersama dalam kegelapan. Shen Jiahe memberinya ponsel baru untuk menghindari ketahuan oleh Cie. Dia tidak bisa menghubungi wanita itu lalu membayangkan dia dan Cie sedang melakukan sesuatu. Seketika dia tidak akan tahan dan menjadi gila. Cie saat ini sudah mulai bertindak. Dia bukan kucing yang jinak tetapi sebenarnya rubah yang pura-pura. Setelah membujuk Sun Nuo untuk menggabungkan perusahaan, dia langsung bertindak pada Cihao dengan cara memenjarakannya. Kejadian yang baru saja terjadi membuat semua orang harus melihat Cie dengan mata yang berbeda. Dia memang sangat pandai berpura-pura. Cie buru-buru datang ke perusahaan mencari Sun Nuo tetapi tidak menemukannya. Menelepon teman dekatnya malah mengatakan dia sedang lembur di perusahaan. Cie langsung curiga ada sesuatu yang terjadi. Tanpa banyak bicara langsung menekan bel rumah Shen Jiahe. Hal yang tidak dia ketahui adalah Sun Nuo dan Shen Jiahe saat ini sedang tenggelam dalam kebahagiaan. Begitu mendengar bel mereka langsung terkejut dan buru-buru bersembunyi. Mereka berdua saat ini tidak berbeda dengan pasangan selingkuh yang akan tertangkap basah. Cie melihat ruangan yang kosong tidak berpikir terlalu banyak, tetapi saat pulang dia melihat payung yang pernah dia berikan kepada Sun Nuo. Pikiran lain mulai terbentuk, mungkinkah perkataan setuju menikah dengannya itu palsu? Semua kebahagiaan mereka selama beberapa bulan ini juga palsu. Cie tidak bisa menahan amarahnya lalu segera mencari Sun Nuo untuk memastikan. Cie begitu melihat Sun Nuo langsung memeluknya, sementara dia terus berakting seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan menenangkannya dengan cara menggandeng tangan menunjukkan kasih sayang agar Cie merasa tenang. Namun, saat Cie baru saja pergi, dia baru menyadari payung yang dia bawa adalah miliknya. Berarti Cie telah mengetahui dia dan Shen Jiahe diam-diam kembali bersama. Keesokan harinya mereka berdua kembali ke sekolah menengah atas. Mereka berlari di lapangan seperti belasan tahun yang lalu. Setiap kenangan menyeruak membuat hati Cie tidak bisa tidak terharu. Saling mengenal bertahun
bertahun-tahun, pada akhirnya dia tetaplah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia raih. Sunwo tahu dia tidak bisa terus membohonginya lagi, sehingga dia membuka kartunya. Mengatakan tidak ada perasaan pada Chie adalah tidak benar. Namun, perasaan dia padanya adalah perasaan murni sebagai teman. Tetapi Chie sendirilah yang membuat sedikit perasaan ini pun hilang. Dia karena dendam melibatkan orang tak bersalah. Dia hanya ingin dia kembali menjadi Chie yang dulu. Saya tidak pernah benar-benar tulus padamu. Satu kalimat dari Sunwo telah membuat Chie benar-benar berubah. Ternyata momen-momen yang pernah mereka berdua miliki selama beberapa bulan ini semuanya palsu. Semuanya adalah aktingnya untuk memancingnya ke dalam perangkap. Chie melihat hadiah pernikahan yang dia siapkan dan menjadi gila. Dia telah memimpikan suatu hari bisa berjalan ke altar bersamanya. Namun ternyata semua itu hanya bisa dalam imajinasi. Baiklah, kali ini Chie memutuskan untuk membalas dendam besar-besaran. Mereka semua harus kalah di tangannya. Saat itu Sunwo pasti akan menyesal. Sunwo setelah membuka kartu melawan Chie, telah kembali ke sisi Shen Jiahe. Mereka berdua kembali seperti dulu, saling mencintai dan memberi kebahagiaan kepada asisten. Tetapi kehidupan yang damai ini justru semakin membuatnya tidak tenang. Dengan tipu muslihat Chie, tidak mungkin dia membiarkan mereka damai begitu saja. Baru saja membicarakannya, masalah sudah datang. Kiriman barang perusahaan bermasalah dan digugat. Shen Jiahe pada awalnya sudah memerintahkan untuk membatalkan kiriman barang ini karena tidak memenuhi kualitas. Namun entah bagaimana semua dokumen saat ini memiliki tanda tangan persetujuan darinya. Chie kali ini juga bertindak terlalu berbahaya, menyusupkan mata-mata ke Yuan Fei untuk bertindak. Chie mengatur pertemuan dengan Su Mingli untuk menertawakan kegagalannya. Chie mengatakan asalkan dia mengaku, dia tidak akan menyakiti Shen Jiahe. Jika tidak, orang yang akan dipenjara adalah putranya. Dia ingin dia merasakan semua penderitaan yang pernah dialami ayahnya. Tetapi dengan orang pengecut seperti Su Mingli, tidak tahu apakah kali ini dia akan berubah demi putranya atau tidak. Begitu Su Mingli pergi, Chi Hao datang mencarinya. Dia entah bagaimana bisa keluar dari penjara dan membawa ibu Chie untuk mengancamnya. Dua orang itu saling menyerang. Dalam ketidaksengajaan, Chie telah mendorongnya jatuh dari atap dan tewas seketika. Su Mingli benar-benar tidak berubah. Dia bisa demi kepentingan diri sendiri sampai-sampai tidak membutuhkan putranya. Saat Su Mingli hendak membawa uang dan melarikan diri, Bai Xia datang mencarinya. Hal ini juga karena dia ikut campur baru bisa berhasil seperti ini. Bai Xia melihatnya sangat menyedihkan juga sudah puas karena berhasil membalas dendam untuk putrinya dan ayahnya. Su Mingli mendengar ini langsung menjadi gila. Chie bilang dia membunuh ayahnya. Bai Xia juga bilang begitu. Apa maksudnya? Hal yang tidak bisa dia bayangkan telah terjadi. Bai Xia ternyata adalah putri dari Ling Chongshan. Kedua anaknya sedang bekerja sama untuk membuatnya hancur berantakan. Masalah semakin rumit tetapi Su Mingli tetap keras kepala. Shen Jiahe sebagai kepala perusahaan telah dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Su Mingli menemui Sunwo ingin tahu bagaimana semua ini terjadi. Tetapi Sunwo melihat pria pengecut di depannya tidak ingin melanjutkan pembicaraan lagi. Akar dari semua masalah yang terjadi saat ini semuanya karena keserakahannya. Saat terjadi masalah malah seperti kura-kura menarik kepala melarikan diri. Sudah begini maka dia dan Shen Jiahe juga tidak perlu mengakui ayah seperti itu lagi. Su Mingli kembali ke rumah lama tempat mereka pernah tinggal. Tempat itu penuh dengan kenangan keluarga bahagia. Dia pernah memiliki istri cantik dan anak-anak yang baik tetapi juga karena keserakahan, dia kehilangan semuanya. Bahkan anak Bai Xia juga meninggal karenanya. Su Mingli akhirnya bertobat. Dia ingin melakukan satu hal terakhir demi putra dan putrinya sehingga dia mengaku sesuai permintaan Chie. Tetapi mana mungkin dia berhenti. Chie sudah lama diam-diam membeli saham Yuan Fei. Hanya menunggu hari ini untuk duduk di kursi ketua Shen Jiahe, merampas semua milik keluarga Su. Sunwo akhirnya menunggu Shen Jiahe kembali. Mereka berdua mulai duduk bersama mencari strategi untuk menghadapi Chie. Tujuan sekarang adalah harus menemukan Jiang Tian, orang yang diam-diam menandatangani kontrak palsu untuk Su Mingli. Baru dengan begitu bisa menjatuhkan Chie. Bai Xia mengajak Sunwo bertemu dan ingin bekerja sama dengannya untuk menghadapi Chie. Sebelumnya dia bekerja sama dengan Chie adalah untuk membalas dendam pada Su Mingli. Sedangkan tujuan dia saat ini adalah Chie. Dialah yang menukar hasil DNA anaknya membuat Su Mingli tidak mengakui bayi itu. Pembicaraan mereka berdua dengan cepat diketahui oleh Chie. Sebenarnya dia selalu waspada terhadap Bai Xia sehingga memasang alat penyadap di tubuhnya. Namun, secerdik apapun dia tidak menduga bahwa ini adalah rencana dari Shen Jiahe.
sengaja membiarkannya mengetahui untuk memancingnya mengungkapkan tempat penahanan Jiang Tian. Shen Jiahe menyamar mengejar mobil Cie, akhirnya mengetahui lokasi Jiang Tian. Sunwo dan dia membujuk pria itu ikut bersama mereka, tetapi si bodoh ini malah setia pada Cie, langsung memukul dengan tongkat membuat Shen Jiahe ambruk. Tepat pada saat Cie kembali dan mengetahui mereka berdua, dia menjadi marah besar. Dia memegang tongkat ingin memukul Shen Jiahe, tetapi Sunwo sudah sempat menangkisnya. Satu pukulan ini membuatnya pingsan di tempat. Shen Jiahe sendirian tidak bisa melawan dua orang lalu diikat, sementara Sunwo dibawa pergi oleh Cie. Saat ini polisi sudah mulai memburu Cie dan Jiang Tian karena sudah menyelidiki bahwa dialah yang membunuh Chi Hao. Cie sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia seperti orang gila ingin terbang jauh bersama Sunwo, bahkan melukiskan hayalan kehidupan bahagia mereka berdua bersamanya, tetapi semuanya hanya membuat dia semakin jijik padanya. Agar dia tidak bisa melarikan diri, dia bahkan mengikat tangan mereka berdua menjadi satu, mengira dengan melakukan itu dia akan selamanya berada di sisinya. Shen Jiahe akhirnya menemukan Cie dan Sunwo, tetapi dia benar-benar sudah gila hanya ingin melarikan diri bersamanya. Melihat Shen Jiahe, Cie semakin marah. Dia adalah putra dari musuh yang membunuh ayahnya dan masih ingin merebut orang yang dia cintai. Dia benar-benar benci mengapa dia tidak bisa membunuhnya segera. Tetapi pada saat ini Cie baru mengetahui kebenaran bahwa Su Mingli bukanlah pembunuh ayahnya. Tahun itu Lin Chongshan karena ingin mendapatkan uang ganti rugi membakar dirinya sendiri lalu mengalami kecelakaan dan meninggal. Ibunya karena tidak ingin ada yang menyelidiki hal ini, berbohong bahwa Su Mingli adalah pelaku yang menyebabkan segalanya. Namun ibunya benar-benar tidak menyangka bahwa kebohongan ini telah menghancurkan seluruh hidup Cie. Cie ingin Sunwo melarikan diri bersamanya, tetapi di tengah jalan keduanya berkelahi membuat dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari ketinggian. Sunwo buru-buru menarik tangan ingin menyelamatkannya. Tindakan ini telah menyadarkan Cie. Dalam sekejap ini, setiap kenangan mereka berdua muncul satu persatu. Dia masih selalu bersinar dengan kebaikan seperti itu, sementara dia sudah tidak bisa kembali lagi. Cie melepaskan tangannya sendiri lalu pergi selamanya. Semua yang terjadi terlalu tiba-tiba membuat Sunwo tidak tahan dengan guncangan dan pingsan di tempat. Waktu kembali ke saat mereka berdua di sekolah menengah atas, juga hari takdir itu Shen Jiahe bermain biola di atas panggung. Sunwo di belakang panggung malah diejek karena menyukainya. Tapi dia tidak mengucapkan kata-kata menyakitkan seperti di masa lalu, melainkan dia mengakui bahwa dia telah mencintai Shen Jiahe. Setelah itu mereka berdua memulai kehidupan yang bahagia dan menyenangkan. Namun semua itu hanyalah mimpi Sunwo tentang simpul-simpul di masa lalu. Setelah guncangan, dia sadar tetapi berubah menjadi orang yang hilang ingatan. Dia tidak mengenali siapa Shen Jiahe. Sementara dia dengan cepat tahu bahwa dia sedang berpura-pura lalu bekerja sama berakting dengannya. Dia tidak hanya mengarang cerita bahwa mereka berdua sudah menikah, tetapi juga memaksanya melakukan hal-hal romantis dengannya. Bahkan mengatakan itu sedang membantunya perlahan memulihkan ingatannya. Sunwo terus berpura-pura hilang ingatan seperti itu untuk menggodanya. Siapa suruh dia dulu melakukan apapun, selalu menyembunyikan darinya dan menanggungnya sendiri. Sekarang dia harus membuatnya merasakan bagaimana rasanya ditipu oleh orang lain. Sunwo awalnya mengira dia yang memegang kartu truf, tetapi sebenarnya dia belum tahu siapa yang unggul siapa yang kalah. Semakin dia berpura-pura, dia semakin mencari cara untuk mengarang cerita yang membuatnya harus lebih dekat dengannya. Hari ini bahkan berpura-pura mabuk lalu menyuruhnya melahirkan anak monyet bersamanya. Sunwo mendengar ini langsung ingin memukulnya. Siapa yang mau melahirkan anak monyet bersamanya? Dia sedang mandi, tiba-tiba listrik padam. Shen Jiahe mendengar suara itu lalu panik masuk. Tetapi dia tidak tahu bahwa dialah yang mematikan sekring listrik, bahkan berpura-pura mabuk untuk merabanya. Sunwo pada akhirnya tidak bisa berakting lagi dan mulai ketahuan. Shen Jiahe dengan bangga memaksanya ke dinding dan menciumnya. Sudah sangat lama mereka berdua tidak memiliki waktu romantis seperti itu. Sunwo disiksa olehnya sampai pagi. Begitu bangun sudah melihat ada orang yang memberinya bunga mawar. Dia langsung tahu Shen Jiahe pasti sedang berulah lagi. Masuk ke kamar yang penuh kenangan mereka berdua membuat dia tidak bisa menahan haru. Shen Jiahe berlutut melamarnya lagi dan kali ini mereka berdua kembali memulai permainan cinta yang lain. Kontrak cinta telah berakhir dengan pernikahan romantis dan kehidupan pernikahan dengan buah hati berupa pemandangan satu keluarga 3 orang yang bahagia.